Aku rindu kepadamu. Di luar hujan turun dengan derasnya. Sudah seminggu kita tak bertemu. Deras hujan, sepi malam, iringi aku berdendang lagu rindu. Ingin ku dengarkan merdu suaramu dekat di kupingku, sayang lekat di hatiku. Aku rindu kepadamu. Well, aku rindu padamu, karena kita ditakdirkan selalu berdua, sayang. Rindu padamu. Di luar hujan turun dengan derasnya. Aku rindu kepadamu. Sayangnya kau tak ada di sampingku. Sayangnya kau tak ada di sampingku. Sayangnya kau tak ada di sampingku. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mau cari siapa, Mas? Cari masalah ada. Saya mau cari keributan. Di sini dong. Pas tempatnya. Iya, tapi malam ini saya nggak mau cari ini deh. Tapi memang sudah ribut. Apa tuh? Dari lahir ya? Enggak, di luaran sana. Apa? Ini banyak nih yang pada kirim-kirim WA nih. Nggak ada nih yang kirim-kirim malam apa kirim-kirim siang? Kirim-kirim ini deh. Apa tuh? Kirim makanan apa kayak gitu ya. Angpo juga boleh lah, mumpung masih mau tahun baru Imlek kan ini. Ada Pak Wahyu. Pak Wahyu Distono. Adi Advaita. Oh bukan. Oh Pak Wahyu Distono. Kenapa tuh? Wahyu Adi. Sama juga namanya ya? Sama sih namanya. Tapi ini nggak Advaita. Misalnya Distono. Aku curiga. Jangan-jangan orang yang sama. Namanya Nomor yang beda. Nomornya jelas beda. Nggak tahu kalau orangnya sama ya. Cuman melaporkan aja, lapor Pak. Oh, kayak Komandan Andre berarti ya. Kamu seakan-akan menjadi Komandan Andre. Melaporkan bahwa, pakai bahwa loh. Wah, nggak ada yang atas. Itu bawah. Oh iya, betul. Ngapain beliau? Melaporkan bahwa listrik di wilayah tersebutnya Ini kocak nih orang nih. Langsung aja tersebut ya. Tersebut itu maksudnya di wilayah Setono gitu ya. Karena kan di awal sudah disebut Kelurahan Setono, Kang. Oke. Telah padam sejak 1 jam yang lalu. Oke. Beliau ngirim jam 10 ya. Berarti jam 9. Mas, dimohon pihak terkait untuk segera mengatasinya. Oke deh, sudah diatasi sih. Tadi di daerah dekat jembatan apa itu? Apa? Kalibanger. Sudah padam juga. Ada pohon tumbang. Oh iya itu. Tapi sudah tertangani sih, mudah-mudahan cepat bisa dinyalain kembali ya. Karena ditangani oleh tangan. Kalau dibawahi kan sama bawahan ya. Aduh, bapak-bapak. Tapi apa kita tuh? malam hari ini mau ngomongin apa sih? Ini saya sebelum kita ngomongin ke tema ya. Semalam itu saya tidur mimpi. Ternyata ya, mimpi saya yang kemarin malam itu sama Kang, kayak mimpi yang pernah kamu ceritain. Apa? Karena kan mimpi kita kan sama. Kita kan satu pemikiran ya. Iya. Jadi aku tahu yang kamu pikirkan. Iya. Bener, pasti jorok. Enggak lapar. Kalau salah bikin lapar. Lapar. Kenapa kamu nggak beli makan tadi? Tadi masih ada tamu, saya nggak enak kalau saya Ya tinggal. ajak aja kan lumayan. Dia lagi nggak mau makan. Ada ini dia. Riko. Udah pulang orangnya udah pulang. Ya paling dengerin kita. Iya. Kok Riko, besok lagi bawa makanan kok. Temenmu kelaparan. Tahu gak sih? Kalau itu maksa banget ya. Enggak, kita juga malam hari ini juga pingin nih mendengarkan mimpi-mimpi yang lain lah ya. Enggak cuman kita mau cerita mimpi kita. Karena percuma Kang kalau saya cerita mimpi saya ke kamu. Lagian juga ngapain juga kamu cerita soal mimpi kamu? Ya kan sama-sama kan kita ya. Banget, kan? Iya, betul. Kamu tahu pikiranku lah. Iya. Paling ya gitu-gitu doang. Ya, makanya enggak usah dibahas mimpi kita. Kan kamu menyesal kan? Terus kamu mimpi gitu betul, nggak terwujud. Nah, tapi malam hari kita pengen tahu nih. Apa? Dan malam hari ini seneng Kang. Akhirnya saya bisa. Tumben kamu seneng. Iya, saya bisa ngobrol sama teman-teman seusia. selama ini kan saya ngobrolnya kan sama ini ya. Sama Jun. Sepuh. Iya. Jun. Iya, sepuh. Masih tidur. Enggak. Udah pulang? Masih itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Namanya juga sepuh kan. Ini susah bangun kan biasanya kalau sepuh ya. Jangan gitu. Ada. Ntar bangun. Gampang banget dia bangunnya. Dibangunin. Oh iya. Kok gini? Enggak. Sepuh kan? Iya. Enggak. Gini aja deh. Ngobrol paling enak itu sama seusia sih ya. Udah mereka aja deh. Yang kita aja ngobrol ya. Oke. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, teman-teman kita nih. Yang satu nggak kelihatan mukanya. Ini kamera nih. Coba dibenerin dulu deh. Ya, dipasin. Cocok. Ya, gitu dong. Nah, Pak Aris, bisa mendekat lagi. Agak maju lagi. Nah, gitu. Nah. Ya, siapa lagi nggak kenalin Kang? Ya biar kenalin sendiri dong. Siapa lagi nih yang hadir malam hari ini, teman-teman? Oh ya, dimulai dari saya mungkin ya. Iya, pokoknya yang duluan dapat poin 20 deh. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Muhammad Cigami Firmansyah, biasa dipanggil Yoga. Yoga. Oke. Oh, ya temannya Subasa.
Iya betul. Juga temannya Subasa. Tapi udah pensiun, Pak. Udah ya? Iya. Iya, kemarin kalah soalnya. Tapi menang nih sama timnas ya? Menang. Oke, sebelahnya juga Kemarin menang ya? Kenapa bisa menang? Ya karena nggak kalah. Berarti nggak mimpi dia. Sebelahnya juga yang paling cantik sendiri. Aduh, pressure ya ini paling cantik sendiri. Kan satu-satunya. Selamat malam. Halo, malam. Semuanya, malam Pak. Perkenalkan saya. Dia, kamu. Bapak. Kita usia kita. Bapak. Jangan dengar aja dong. Beliin permen, Pak. Pak, kasihan Pak. Udah deh. Kasihan, Pak. Itu A, bukan Pak. Itu A. Kenapa ada yang kayak gitu ya? Iya. Aduh, dia nggak Beda. punya mimpi soalnya. Oke. Yaudah. Siapa nih? Dini, kenalan namanya. Iya. Udah tahu ya? Ketahuan. Disebut dulu. Siapa nih? Pura-pura nggak tahu aja. Ya, perkenalkan nama aku Dini Afdilari Hilda Mm-mm. dari Pekalongan dari Panjang. Dari Panjang. Panjang. Banjir ya? Banjir. Iya. Sama kita. Banjir Pasir juga. Sari. Iya. Senasib lah. Iya, bagus. Seperjuangan. Oke, sebelahnya Dini kedinginan ya? Kenalin teman-teman, saya Ilyan. Ilyan. Ilyan Niam ya, dipanggil Ilyan. Biasanya orang-orang sering kalau salah denger tuh manggilnya Ilyas. Ilyas ya? Iya. Karena mirip sih ya. Ilyas yang mana nih? Yang ya udah terkenal lah. Ya, Ilyan dari sama-sama tempat banjir Krapia juga. Oh, dari Krapia. Wah, kita senasib lagi nih. Krapia. Sama juga asalnya. Iya benar ya. Penyintas Ayo, semua, Ilyas. penyintas semua. Tapi Ilyas baru dibilang. Baru dia ngomong. Udah Ilyas aja deh, paling gampang ya. Gak apa ya. Jangan, aku gak enak Iya, Ilyan. sama Ilyan. sepuh. Nah, iya ya. Iya. Ilyan tapi suaranya radio voice banget loh. Oh iya. Yes. Terus. Hah? Bisa kali jaga pintu ini. Jaga pintu depan lah bisa ya. Sebelahnya Ilyan siapa nih? Yang kalem sendiri nih. Gitu ya. Ya. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan, namaku Faris. Faris. Biasa nama lengkapnya sih Muhammad Fairuz Zulhaq ya. Cuman dari lahir emang biasa dipanggil Faris. Faris ya? Ya, dan kebetulan kalau teman-teman yang 3 teman abu-abu ini Abu-abu. Abu-abu ya. ini apa dari Banjir juga, dan saya juga Banjir juga nih. Dari kebetulan. mana nih, Faris? Dari Tirto nih. Tirto. Ya, namanya aja Tirto ya. Air Tirto ya? air. Iya, jadi disyukuri aja ya. Iya, Kalau selalu betul. banjir ya. Air mengalir Sampai jauh. Siap. Kayak iklan pipa gitu ya, Pak. Iklan. Kenapa jadi arahnya ke situ ya? Kenapa Iklan jadi pipa iya, ya? Iya ma- sih. Masih ingat juga ya. Iya. Padahal aku udah lupa loh. Sama si Pipa. Pipa. Iya kan? Pipa yang nomor 4 kan? Aduh. Kantongan. Gantangan ya. Aduh, bedak oke lawan ya. Ya ampun. Iya sih ya. Tapi di antara 4 ini yang bedak kan cuman Dini ya? Gini doang. Yang lainnya enggak ya? Sebenarnya semuanya iya. Apa iya? Iya. Juga bedakan. Aslinya enggak gitu ya? Iya sih, Pak. Iya. Ih bapak. Kamu. Ih bapak. Aku seneng kasih dipanggil Pak, bapak. kasihan Pak. Ya Berarti ampun. panggilnya ini Mas ya berarti ya. Panggil sayang boleh? Sama si Ilyan tapi. Seru nih malam ini. Ada laporan lagi. Ada dari Pak Agus Soro di Karangjombo. Pak Sama Agus nih. Soro, Daerah gimana? banjir juga. Oke. Masih hujan ternyata. Masih hujan ya Bapak ya. Iya, berarti- Ya mohon bersabar Bapak ya. Masih ada kehidupan lah kalau masih ada hujan. Masih turun. Mhm. Ya dinanti aja Bapak ya. Iya betul. Yang terpenting Bapak sehat-sehat aja kan Pak? Alhamdulillah Pak ya. Oke. Dinanti ya Pak, jangan dinasti Bapak Pak. sudah makan mie Pak? Makan apa? Makan Makan siang. Dinasti. Ya banjir sama masih ya. Masih gak sih? Panjang Tirto Krapia masih. Masih. Masih banjir ya. Krapia sih sekarang udah lumayan semenjak ada tanggul itu Wah, ya. bagus ya. Ya, tapi pindahnya banjirnya tuh? di Klego. Oh iya. Oh Iya. pindah agak maju Ke selatan lagi. ya? Iya. Wah Ke- keren di ya. Jalan Truntum itu malah. Itu kemajuan itu ya. Iya. Airnya masih. Kemajuan ya. Semakin ke sini ya, ke selatan ya. Iya. di Aduh, Ya biar relokasi. inilah resen. khawatir. Kalau juga mana sih? Aku Kedung nih. Sebenarnya Kedung aslinya Pemalang, cuma tinggal Oh, Kedung di ini. palsu ya, di Kedung ini palsunya. Iya. Oh,
Imitasinya di gedung Iya. ini. Imitasi. Kan aslinya di sana Pemalang. Oh iya benar ya. Iya, betul. imitasi. Orangnya biasanya ikhlas orang Pemalang. Oh, ikhlas Oh banget. iya, ikhlas. Kasihan. Juga ikhlas orangnya ikhlas. Ikhlas banget. Ikhlas banget ikhlas ya. banget. Ya bener, yang lain itu mau datang duluan, mau datang belakangan juga datang duluan. Iya. Oh, iya. Saking kelasnya ya. Saking kelasnya, Pak. Bagus tuh. Keren loh. Iya. Sudah mencerminkan ya dari mana dia Apa? berasal ya. Ikhlas. Kata ikhlas. Iya. Kok mau sih juga pindah ke Kedung Uni? Ada apa di Kedung Uni? Emang kenapa? Ya kan saya Nggak tanya. boleh? Ya nggak ada yang larang. Saya tanya kenapa? Sebenarnya tuntutan kehidupan mungkin ya dari Tuntutan hidup. karena terlalu jauh juga untuk jarak ke kampus dan ke kerjaan jadi milih tengah-tengahnya lah gitu. Di Jadi antaranya ya di relokasi situ ke ya. Kedung Uni gitu. Oh, karena mungkin ada yang mau dituju di situ. Iya betul. Ada seseorang. Iya. Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Aman. Aman ya. Yang di rumah aman ya, dengerin ya. Enggak gitu. Apa tuh? Seseorang itu siapa? Makin diperjelas. Iya sih, ya nggak apa-apa juga sih ya. Gak apa-apa sih, Kalau- masih muda ya. Iya kan? Kamu mengaku ya. Dapat Kamu restu masih nih. muda. Aduh, mampu masih muda. Aku mumpung masih muda. Iya. Bagus lah. Bagus. Carilah sebanyak-banyaknya gitu kan. Apa tuh? Maksudnya teman. Pengalaman. Oh iya, pengalaman boleh. Pengalaman apa tuh? Pengalaman mencari teman. Betul, mencari mantan juga boleh. Nggak apa-apa. Ya. Ya kan, koleksi mantan. Haha, kolektor ya. Nanti kalian bikin komunitas ya. Dep. Debt kolektor mantan. Dijadiin museum juga gitu. Kenapa? Lah, kolektor mantan? ada tuh petugas museum di sini. Yang mana tuh? Yang mana? Kena. Yang mana tuh? Yang ketawanya Biar paling saya ganteng. tebak ya. Tebak. Ayo tebak yang mana? Muka-muka museum ya? Muka-muka usang. museum. Muka usang gitu. Lawas. Tapi lebih ke muka-muka mesum deh. bukan? Aduh. Hilang satu huruf gitu ya. Hilang hurufnya. Hilang Ya satu ini ya, huruf. Ilian ya? Iya. Nah, udah kelihatan tuh. Ya. Mukanya itu Kok kamu tahu? Hah? Kok kamu tahu? Saya jadi nggak enak ngomongnya ya. Udah deh skip aja ya. Karena kamu ini ya, benda museum gitu ya. Kok aku sih? Kenapa? Dia dong si Ilian. Bukan Yang kamu. selalu menghadapi benda museum. Emang itu Yan, cita-cita kamu dari kecil pingin jadi ini. Apa sih istilahnya kalau penjaga museum? Artefak. Mau jadi artefak. Ya. Saya mau nggak enak nih ya tunjukinnya ya. Artefak. Jangan diperjelas itu Bang. Jangan dong. Iya. Bagian belakangnya tipis-tipis saja. Ya apa-apa kan kameranya masih menyorot ke sana. Masih aman. Iya Yan, kamu dari kecil emang udah ngebet banget pingin ini jagain museum. Kenapa harus dijaga? Ya apa ya? Dulu ketika ditanya pas kecil SD tuh, cita-cita kamu apa? Penjaga museum. Saya Serius? bilang, enggak. Aku orangnya nggak mau percaya. Jujur aja juga nggak apa-apa sih. Enggak, jadi belum ada sebulan berarti di Belum ada yang museum. nyebul. Belum ada sebulan kan? Belum ada yang nyebul. Belum ada sebulan berarti tanggal berangkat pertama itu tanggal 12 apa ya? 12 Januari. Rajab. Oh, ini. Makanya hijriah. Itu Isra Saya lihat muka Ilian jadi inget ini ya. Tahu Apa? Mbak? Ilian bukan Ilyas. Iya, Ilian. Dia kamu bilangnya ngomongnya Ilian. Ilyas, Ah, kupingmu. Ah. Ilian. Pak Ama. Iya. Pak Ama Ilyas. Sama Ilyas. Iya. 12 Januari. 12 Januari. Jagain ini. Iya. Kepeksa ya. Iya. Karena nggak dapat kerja lain ya. Itu ceritanya di chat sama Dinpar Budpora dari Apa warnanya? Dicat kan? Oh iya betul. Biarin aja. Oh dicat sama Budpora. Di chat Iya. Pakai yang ini nggak anti bocor? No, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak ngasih sponsor. Dia belum pasang. Nggak boleh. Dicat tuh, sama One way. Dinpar Budpora ya. Kan nggak bocor. Iya. Iya. Aduh. Parah nih. Aduh. Bentar ya. Napas dulu ya. Kondisinya dulu. Oke, lanjutin.
Udah, ngecas ya, kamu ngecas ya. Tadi ngechat, ini ngechat. Aduh, kacau nih host. Iya. Aduh, ini kacau nih. Ya, dicat tuh sama Parbut Gora. Kok mau-maunya ya? Parbut orang ngechat gitu ya. Ini ya, ngeraya job ya. Astagfirullahaladzim. Ngecat Ilian. Jadi silver. Manusia silver. Terus kamu mau dicat itu silver? Dilanjutin. Tamu. Terus keliling di perempatan gitu ya. Nari-nari gitu ya, joget-joget. Baskom ya. Ampun, ampun DJ, ampun. Gimana Yan? Dicat tuh kamu. Kok bisa tahu nomor kamu? Kamu ini sebar-sebar nomor. Sambil jadi manusia silver. Apa nomornya pakai buat slot gitu? Oh iya ya, jangan-jangan ya. Ampun, ya ampun ini, aduh mataku penuh dengan air. Ya begitulah namanya orang tua ya. Gampang menangis ya. Dengan cerita aneh. Gara-gara chat sih Zi. Ya ampun. Kapan itu kamu dilanjut di ini? dulu. Ntar kamu jangan pakai ini, aku aja. Terus gimana tuh Yan? Itu dihubungin. Awalnya kan karena dari. Tapi bentar ya, saya potong ya. Kamu sukanya potong dong. Terus sih. Hubungan kalian direstui nggak sih? Itu dihubungin sama Dinda. Oke. Dihubungin nih Yan sama Parbut. Apa malam hari ini kita bahas Ilian dulu aja ya? Boleh. Ya kita habisin Ilian ya. Kayaknya lebih seru. Menarik nih. Ya. Satu ya. Yan, kamu saya kasih waktu 1,5 jam deh Yan. Yang lain setengah jam bagi 3. 10 menit. Ya. Bagus. Dan gimana Yan? Dihubungin nih? Iya, Sama dihubungin karena sering main ke dinas juga kan, kebetulan dari duta wisata juga. Oh iya ya. Masih sejalur ya? Wisata. Apa? Taiwan? Loh ini sebenarnya mana kan? Lo kembali. Tadi ada Lawakanmu kayak sering ulat banget sih. Aduh. Oke. Gak butuh banget. Kamu duis. Batu Pak Haji. Kamu duis. Tahun berapa sih? Tahun Gajah? Tahun naga. Oh naga kayu ya. Baru dong. 2023 baru. Oh tahun kemarin. Baru. 2023. Terus emang sengaja ditempatkan di Parbut di museum. Iya, kebetulan kan di museum butuh apa? Manusia seperti kamu lah ya. Ya betul. Untuk apa? Bahasanya mungkin tour guide yang bahasa Inggris. Oh kamu bisa bahasa Inggris? Coba diuji. Bisa. Coba. Nah, masalahnya Nggak, gitu, saya saya nggak bisa ngujinya. Astagfirullahaladzim. Aku percaya dia deh, percaya. Oke. Kamu ngomong apa aja juga saya percaya deh. Kamu jadi ini. Ya sebisa-bisanya lah di situ. Terus ya akhirnya disuruh bawa surat lamaran, udah besoknya langsung kerja. Langsung masuk tuh. Iya. Formalitas banget ya. Lumayan ya Pak. Dalam ya. dalam banget. Dalam banget bener. ini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya langsung masuk tuh. Langsung masuk. Tanggal 12. Nya. Ngapain berarti tugasnya kamu? Nganter-nganterin ini tamu. Nganter-nganterin tamu. Jadi kan awalnya Pakai bahasa Inggris tuh kamu? ya kalau ada wisatawan asing ya pakai bahasa Inggris. Awalnya disuruh belajar dulu tentang batik kan 2 hari. Oh 2 hari. 2 hari baca-baca, bosan kan terus udah kalau Tiduran. ada Kan bosen tuh ya. Rebahan gitu Rebahan. ya. Terus bobo. Nah iya di museum ya. Bobo di museum. Sama cantik. Mimpinya apa tuh? Iya, cantik tapi kuning. Enggak, terus kamu ini disuruh belajar dulu. Batik. baca-baca, iya. Tapi kamu nggak ada basic ini apa buru batik apa gitu nggak? Nggak ada, kebetulan ya nonton-nontonin orang batik doang sih. Gitu. Kurang aja. Kurang gawean sih kalau itu ya. Orang pada kerja ditontonin ya. Terus suruh belajar. Selama berapa hari? 2 harian baca-baca awalnya di 2 harian doang. Di museumnya itu ya? Iya di museumnya itu, yang akhirnya cobalah sekali langsung praktek. Praktek bikin batik kita. Enggak, ini jadi tour guide-nya ya. Iya. Oh, tour guide. Waktu itu emang sengaja didatangin tamu siapa gitu random. Kan buat praktek ya. Kan boleh. Kelompok manusia silvernya gitu. Kan boleh aja ya.
Enggak. Siapa? Datengin siapa? Dia siapa kayak apa? Itu tamunya kita waktu itu. Oh gitu. Oh, sengaja. Kongkol ya. ini. Curang. Setahu gue berarti ya. Itu tongkol. Iya, stokol. Tongkol itu ikan. Iya, Ya, ambil dapat sepeda. Iya, udah enggak deh kayaknya. Udah enggak. Ya, udah habis sepedanya. Ambil beras. Iya, 10 kilo. Antrinya lama. Iya. Iya, kemarin aku ngantri. Saya tadi. Bensin. Oke, bensin ya. Saya beras dong. Bagus. Iya. Kamu memang pantas. Ya, saya akan masuk anggota di TKS. Oke. Di Dinsos. Saya member loh, Kak. Udah daftar. Iya. Aku daftar dong. Saya didaftarin sih sebetulnya. Bagus. Oke, kita kulik ini lagi ya, Oke, Ilian ya. nah, Ilian. Yan, 2 hari belajar kamu udah langsung bisa menguasai itu. Gampang banget ya bridgingnya ya. Ya nggak usah disebutin gitu dong. Oke, kamu bisa langsung menguasai itu 2 hari belajar. Secara materi sih enggak, cuman kalau misalnya itu selalu tak bawa ke arah yang umum aja. Oh. Jadi kayak WC umum. Maksudnya gitu benar. Telepon umum. Nggak ada sekarang. Apakah umum itu maksudnya apa? Bagian umum. Yang nggak terlalu menjelaskan detail-detail motif-motifnya kan. Karena kamu nggak paham ya. Karena Ya. belum Menguasai. Apa? Masih ingat nggak tamu pertama di malam tamu minggu? pertama itu dari, kalau nggak salah ya, itu dari Amerika. Amerika. Iya, ada dari Minnesota. Jauh dong. Hah? Jauh yang deket Amerini. Deket banget tuh. Amerika tuh. Iya, Amerika. Berapa orang tuh? Satu orang mas-mas gitu. Bukan dong, Mister. Brother. Iya. Dia emang nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa. Iya, bener nggak bisa. Kecuali dia ini Amerika santri. Emang Amerika ada pesantren? Ada. Oh iya betul. Ya, bagus juga. Udah, terus kamu ini suruh ngeget si dia. Iya. Mister siapa? Mister Goblok. Mister Mahmud. Nggak nanya lagi waktu itu namanya. Waduh, kesalahan kamu nih. James. Pertama kali. Iya. Terus ini diajakin kemana? Itu berarti kamu pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris bisa dan semampunya aja. Praktekin dong gimana itu. Misalkan ini. Emang kamu tahu? Enggak, makanya. Iya. Faris misalkan ini Mister apa ya kamu Riz ya? Mister Aziz. Iya benar. Atau Mister Sarmentoris. Permen. Aduh, udah beda era nih, beda era. Ini dia. Iya, saya nyontoin eranya dia. Bukan gitu. Itu kan eramu. Sama lah kita ya. Kenapa sih kita saling tuding? Iya, biar ini aja mengelabui. Oke, Riz, kamu jadi misternya Riz. Bisa kan kamu bahasa Inggris ya? Sketsa. Cukup dikit-dikit. Ya, oke deh Riz, praktekin deh dikit-dikit deh. Ya. Juga sama Dini bentar ya? Iya. Tunggu penghulu. Penghulunya masih di jalan. Iya. Ya. Oke, Riz. Praktekin Riz, kamu jadi ininya Riz. Excuse me, sir. Can you describe your museum? This room 1 and room 2 and room 3. Kamu bisa tahu di situ ada banyak room? Ya karena waktu itu kan sering penelitian juga di Oh iya, museum. berarti ngerti tuh. Misternya ngerti. Misternya biasa ngerum. Oh, Mister Mahalal ngerum. Ya nggak bisa kan Sayid ya. Aduh, kenceng. Oke, enggak. Canda. Jawabnya gimana Yan? Okay. We have 3 exhibition room. The first room we talk about batik pedalaman. The second room we talk about batik pesisiran, which influenced by Chinese. And the third room we talk about the technique of batik itself. Oke, ini ya dari dia yang jawab ya. Coba. Saya enggak gini. Coba terjemahin. Enggak. Terjemahin. Saya coba ya. Okay. Saya lebih nggak ngamatin dia ngomong apa sih. Gesturnya gini. Oh, wis terus sebelum gitu. Kamu ngomongnya sambil gini berarti Ri. Ini Ilian. Enggak, biasanya tangan di belakang gini. Oh, gitu. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Aduh. Berapa lama berarti dia dikeliling-kelilingin itu di museum orangnya itu? Sekali keliling itu berapa lama biasanya? Kalau semisal dapat yang sefrekuensi gitu ya ngobrolnya bisa 2 jam 3 jam. Oh, iya. Jadi ya paling untuk di ruang pamernya itu Bentaran ya? Bentaran, cuman habis itu ngobrol Ngopinya panjang. ya. Sambil ngopi gitu. Sambil ngopi. Udut ya.
Iya. Iya. Wujudnya apa? Serawan. Jadul banget sih. Oh gitu. Nah pas waktu itu si Mister lama ya? Oh dia nggak tahu namanya. Lumayan itu ngobrol lama gitu. Karena kamu merasa sefrekuensi sama dia, meskipun dia nggak ngerasa ya. Aku pancing-pancingin aja sih. Waduh, pakai umpan apa tuh? Kan dia dari Amerika kan. Terus ya tak serang-serang gitu Amerikanya. Waduh, pakai ini ya. Bambu runcing ya. Itu suku-sukunya. Ngeri. Diserang. Berani dia sama Mister ya. Iya. Waduh, itu hampir lama ya, hampir Iya, 2 lama. zaman ya. Ya, Zaman apa lagi tuh? Dua zaman. Sama Namrud. Iya, tapi sih mungkin megalitikum. enaknya kalau beda negara itu kita ngobrolnya enak karena tukar tambah. Tukar tambah. Pasar loak. Ya, Gimana sih? tukar tambah pengalaman ya. masing-masing. Saling sharing ini ya. Iya. Gitu tuh. Jadi itu yang bikin lamanya itu di situ di Ceritanya sana ya. aja, ya. Di luar museumnya ya. Museumnya mah biasa aja ya. Enggak berani Saya taat dan tunduk pada museum. Karena kamu masih di situ ya. Oke, ini baru Ilyan nih. Masih mau lanjut Ilyan lagi nggak sih? Boleh Pak. Masih lama nih. 1,5 jam loh ya. 1,5 jam loh Ilyan ya. Pintu keluar masih sama ya Pak? Masih. Jangan dong. Kita siap kok. Keluar duluan. Oh iya. Itu kan Ilyan ini akhirnya di museum ya menjadi tour guide. Tapi cita-cita kamu dari awal apa Yan? Yang udah jadi impian kamu sejak kecil. Ntar besok gede saya mau jadi kecil deh. Saya ingin jadi presiden, Pak. Presiden keluarga. Keluarga Cemara. Iya. Enggak Presiden itu Kamboja. Oh iya. Boleh. Agak susah ya. Mustahil banget ya Kamboja. Iya, nggak apa-apa sih kan. Ngandiin Pol Pot itu. Kan mimpi kan nggak harus diwujudkan ya. Mimpi gak harus diwujudin. Iya. Tapi boleh bangun deng. Kalau mimpi boleh bangun ya. Iya. Karena kalau nggak bangun tidur. Oke, Ilyan betul. Enggak dong, bangun itu lawan katanya bukan merem. apa? Bangun, tidur. Bangun kan? Aku tahu pikiranmu. Letoy. Oke, terus lanjut. Dini sorry ya. Agak rooming ya. Oke, berarti ini presiden ya. Yan ya. Nggak ada keinginan buat wujudin itu. Ya ada. Ikut partai mana kamu? Kan presiden ya. Iya. Oke. Butuh paket partai. Iya. Cuman kan kita mulai dari langkah-langkah kecil, misalnya dari museum dulu. Oh iya. Betul. Memelihara sejarah. Iya. Bagus lah. Ya, memelihara OSI. Iya betul ya. Paling enggak 29 bisa lah ya. Tahun 2029. Jadi kepala museum. Jadi kepala museum. Bagus. Iya kan. Wah, jadi yang ditempel di ini di ujung museumnya kepala museum kan. Yang gitu ya. Mustafa. Oke, itu Yan jadi presiden. Sekarang ini nih giliran yang lainnya Kang. Dini. Dini mungkin seorang perempuan ya, mimpinya agak rumit. Iya nggak sih Din? Ya mungkin ya. Iya, ya. Mungkin terdengarnya nggak rumit, tapi Sebetulnya? mungkin rumit. Oh, iya kan? Emang iya. Emang rumit berarti. Emang rumit. Jadi apa Din mimpi kamu? Kalau untuk sekarang ya kan kadang suka Beda-beda, berubah-ubah. Tapi terakhir itu paling lama ini mimpi yang paling lama dan sampai sekarang itu pengen jadi dosen. Menjadi dosen. Oh, pengen jadi dosen. Iya. Oke. Bisa lah itu ya. Bisa, Tapi gampang. di mana sudah punya rencana? Wah, universitas mana gitu? Untuk lanjutin pendidikannya atau ngajarnya? Ngajarnya dong. Oh, ngajarnya. Mm-mm. Ngajarnya pengennya di universitas impian saya sih UGM. Bukan anak UGM. Oh, tapi kamu nggak di situ ya? Enggak. Di mana sekarang? Saya lagi di Undip. Bukannya di RKB sekarang? Oh iya betul. Iya lupa. Selalu salah. Woi, baru kali ini loh ada perempuan selalu salah. Tumben ya. Iya. Biasanya karena dia minor. Didominasi sama laki-laki semua. Iya benar-benar. Kapan mau diwujudin? Ya kalau itu kayaknya nggak setinggi Mas Ilyan ya mimpinya. Ya terlalu tinggi Masih sama dia. Bisa lah, mungkin Bisa lah ya. Insya Allah. Tahun ini lah ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Cuma skripsi dulu. Besok. Oh, besok lah ya. Kalau nggak kesiangan. emang Tahun masih semester berapa sekarang? Sekarang semester 8. Oh, semester 8. Ya tinggal skripsi berarti. Iya, tinggal skripsi. Tahun depan bisa lah ya. Jadi Dosen. Hah? S2 dulu. Jadi anaknya emaknya lah. Itu dari dulu sih. Masih ya. Masih sampai sekarang ya.
Bisa lah itulah UGM lah. Bisa diatur lah, jadi dosen lah ya. Kenal orang dalemin. Kenal orang daleman kan maksud kamu? Sekarang itu kan serba orang dalam ya. Iya, kecuali kamu kan nggak pernah dalam. Kamu tahu aja sih. Iya. Jangan gitu bongkar aja lu. Iya benar. Oh iya ada. Kalau dari dulu apa Din? Kamu Din, sewaktu kecil deh. Pertama kali kamu punya impian. Waktu kecil itu sampai waktu SMA kan kalau di SMA aku dulu bikin dream board gitu kan. Ada gitu. Sampai SMA tuh masih pengen jadi duta besar bus. Tapi waktu kuliah ganti. Oh, dari kuliah kamu mulai berubah, ganti impiannya. Boleh. Dubes ya. Kalau dubes mau kemana? Kalau dulu sih kebayangnya di Eropa. Oh, Eropa. Iya. Kayak seru aja gitu kan. Spanyol? Masih kecil ya. Spanyol? Spait? Habis jembatan. Dekat ya. Jangan jauh-jauh lah. Iya benar. Spanyol tetanggaan nggak sih sama Spait? Sama. Dia pernah ini main bola bareng. Spanyol versus Spait. Di Stadion Hugeng ya? Betul, Stadion Hugeng. Indonesia pernah juga main di lapangan Peturen. Agak dalam. Iya. Boleh tuh. Kita bikin ya. Iya kan? Boleh ya? Spanyol versus Spait. Spait ya. Itu jauh banget Pak ya, desa sama. Enggak apa-apa. Bagus. Atau di Sragi di Spait juga ada kok lapangan yang tapi kan lebih populer Peturen. Nyebutnya itu enak itu loh. Iya, betul. Peturen tuh. Sekali kan bisa mampir ke perpus ya. Iya, perpustakaan kita ya. Lantainya 3 loh. Yang lain tanah semua. 3 biji doang ya. Itu aja dipajang di depan doang. Enggak ditumpuk di kardus. Enggak dipasang. Aduh, enggak dipasang. Iya, ada fungsinya dong. Enggak, soalnya nih dia trauma kalau mau masang. Selalu kalah. Beda. Udah lewat jamnya. Udah lewat jamnya ya. Emang masih ada ya, Pak? Belum. Masih ada kesempatan. Masih 15 menit. Ayo. Nunggu bukaan pertama gitu. Ini yang digital atau yang digital dong. Oh, kalau saya masih analog. Oh, masih analog. Iya. Di warung mana? Jangan di-spill ntar di ini. Jangan. Oke. Oh, itu dekat tamu kan? Ada. Iya, dilanjut. Lanjutin. Oh, jadi dubes ya. Keren tuh di Eropa tuh. Eropa. Di mana tadi Eropanya? Enggak tahu sih. Pokoknya Eropa aja lah ya. Yugoslavia katanya. Yugoslavia. Susah ya. Keren ya. Cita-citanya keren loh. Iya. Jadi dubes. Iya. Ya, bukan dubes. Bukan. Boleh jadi dubes ya. Ya sekalian bisa lah jadi dosen dubes ya. Betul. Iya. Jadi mahasiswa kamu isinya kedubes semua. Waduh, agak itu kayaknya masih sulit dicapai. Ya, semua bisa lah dicapai. Nggak ada yang sulit kok. Nggak ada yang susah. Iya kan? Nggak ada yang sulit. Adanya sulit. Jangan ada. Nggak enak. Iya kan? Enak sama yang sulit-sulit. Enak sama itu. Oke, kita geser ke Paris deh. Sulit. Jangan. Kita soalnya nggak bawa tongkat. Dan nggak bakat juga. Nggak bakat ngomong sulit. Riz, masih sulit ya? Udah lanjut lagi. Kan udah enggak katanya. Ya enggak ya. Apa Riz impian kamu Riz? Kalau untuk yang dulu mungkin ini ya sama kayak Dini jadi dosen. Cuman kalau sekarang mimpinya realistis. Ini nyontek kayaknya, Pak. Realistis sih kalau sekarang. Sesuai dengan jurusan mungkin jadi pustakawan. Oh, bagus tuh. Pustakawan. Bagus tuh. Jurusan kamu apa sih? Aku jurusan Tebak dulu, Pak, coba, Pak. Tebak dulu. Dari mimik mukanya, Pak. Coba. Dari mukanya. Jurusan kamu rumahnya mana? Tirto? Iya. Kamu nggak mau ngomong apa? Jurusannya Kedung Muni ya? Beda desa dong. Enggak, dia mau ke Kedung Muni. Mau ngamerin yoga. Mau ngamerin kok. Boleh kalau itu masih sejalur. Apa sih kamu jurusannya? Kalau dari cebek nggak mau cebek dulu. Nggak dapat hadiah kan? Enggak. Kemarin sih umroh ya. Kalau nggak dapat hadiah. Dapat hadiah kok umroh. Umroh dari tidur. Umroh di Junet situ, Pak. Di Junetnya di Junet ya benar. Boleh. Apa sih? Lagi ngobrol. Ganggu aja nih satu ini. Apa Riz? Antar dulu.
Umroh sih. Umrah udah tidur. Oke. Iya, Oke, apa Riz? Jurusan dulu. Jurusan ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan. Akhirnya pengen jadi ini. Pustakawan. Iya, karena realistis aja sih. Oh, karena kamu ngambilnya itu ya? Iya. Tapi emang dulu sengaja ngambil itu, jurusan itu. Kebetulan karena rezeki ya. Rezeki. Kebetulan juga saudara ada yang kuliah di ilmu perpustakaan, jadi kayak tertarik aja gitu. Mempelajari ilmu perpustakaan juga. Oh, berarti ini ya, kalau di jurusan ilmu perpustakaan itu sehari-hari ini ya, apa namanya? Baca buku gitu. Enggak, bersihin meja perpus gitu ya. Justru aku nggak suka baca buku malah. Kamu nggak suka baca buku? Iya. Suka baca situasi nggak? Politik misalkan? Enggak, jangan. Situasi untuk mendekati cewek sih oke ya. Oke. Tapi kamu kalau dekat sama yoga sama ini Ilian, Iya. ceweknya kan di situ. Oh iya. Satu doang lagi ya? Iya ya. Tapi dia bisa berperan jadi cewek. Nggak salah. Tapi agak aneh ya. Ada kumis, ada jenggot. Oke. Jadi apa namanya, pustakawan? Iya. Kamu masih kuliah nggak sih atau udah kelar? Kebetulan masih kuliah juga, masih kuliah semester 8 juga sama kayak Dini. Oh iya, bentar lagi ya. Iya. Itu bisa ini nggak sih kalau kuliah di situ ya, di tempat kamu sambil kamu jadi apa, pustakawan lah, part time gitu? Kalau part time sih mungkin di jurusanku sendiri ilmu perpustakaan hampir dibilang jarang ya. Karena kebanyakan lowongan di ilmu perpustakaan itu lebih ke magang sama langsung jadi pustakawannya. Nggak bisa ini ya, part time gitu nggak bisa ya? Iya. Emang peluangnya besar kalau jadi pustakawan itu? Di media sosial banyak banget bertebaran lowongan pekerjaan ilmu perpustakaan sekarang. Dari tahun 2020 sampai 2000 sekarang. Nggak ada yang ngisi tuh sampai 2024. Ya kebetulan beda-beda instansi. Oh, beda-beda. Kirain ya dari 2020 gara-gara cuma 3 lantai kan. Jadi males ke situ ya. Di kardus lagi ya. Aduh, callback. Itu ya. Jadi emang itu. Tapi benar, saya penasaran. Kan kamu katanya nggak suka baca buku. Kok mau sih jadi pustakawan? Karena ilmu perpustakaan itu sebenarnya nggak cuma belajar tentang buku aja, tapi lebih ke luas sih. Kalau bisa dibilang ketika aku masuk ke jurusan ilmu perpustakaan, kita belajar budaya juga. Jadi bagaimana cara kita mempreservasi pengetahuan, bagaimana cara kita mempreservasi atau melestarikan informasi yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Gitu ya, akhirnya pengen jadi itu tuh ya. Menariknya di situ karena jujur dulu bukan prioritasnya bukan masuk ilmu perpustakaan, tapi masuk jurusan antropologi kalau enggak sastra Jawa. Sastra Jawa? Iya. Kenapa? Menarik aja sastra Jawa. Kok nggak diterusin lebih ke milih ini ilmu perpustakaan? Karena satu restu dari orang tua yang pertama. Terus realistis juga kalau kamu nggak misalkan dapat restu dari orang tua. Kerja di jurusan maksudnya masuk jurusan sastra kan orang tua juga mikirnya kayak sastra itu ngapain kerjanya gitu. Dia bisa tuh sampai sekarang masih hidup. Nah itu kan pemikiran orang tua ya, jadi tapi orang apa? Orang tua aku juga mikirnya gitu. Awalnya ya? Benar, jadi ketika aku dulu ambil jurusan sastra Indonesia tuh ibuku tuh nanya, kamu mau jadi apa kamu ambil sastra, emang mau jadi apa? Gitu. Ini perlu di sketsain ya, Pak? Ya harus nih. Misalkan ini kamu jadi ibunya juga. Coba deh kena deh. Pas kecil dipanggilnya apa, Pak? Kamu aja jadi ibuku. Apa? Bagus sih. Terus kamu mau jadi sastrawan? Kamu pikir bisa hidup dari sastra? Kan aku saryawan. Kenapa tuh? Karena sastrawan ya? Itu sih sebenarnya waktu itu ketika ngobrol sama ibu tuh ya itu saya punya alasan waktu Jadi itu. Kamu adu argumen waktu itu ya? Iya, adu argumen. Loh, Bu, yang namanya lulusan hukum, teknik, apalagi pokoknya aku sebutin tuh. Itu banyak tuh yang nganggur. Ya. Nah iya, yang jurusan jelas aja pada nganggur, apalagi kamu. Iya. Temanku SH jualan geprek sekarang. Iya. Oh iya kan SH kan punya temen SH. Jualan geprek sekarang. Udah geprek. 6 outlet. Iya kan? Padahal SH lo ya. Tapi dia tetap jadi pengacara sih. Sama aja. Bahkan kalau sastra itu kalau di fakultasku kalau supporteran bola itu ada chant-nya tuh biasanya kuliah sastra lulus mau jadi apa. Itu bukannya
ini ya, apa namanya? Apa tuh? Nama fakultas kita dulu ya. Maksudnya kan kita kan bilang sama-sama nih dari FIB. Ya, kita satu fakultas. Kita satu fakultas. Kamu nggak diajak juga? Kasihan. Kalian bertiga satu fakultas. Iya, satu fakultas dan itu kan biasanya kalau supporteran itu paling kenceng tuh fakultas sastra lulus gede mau jadi apa. Yang lain Itu ya? volumenya Iya. kecil ya. Ada ngecengin-cengin kayak gitu ya? Iya. Mau jadi apa kamu Tapi itu anak sastranya sendiri yang Coba ngomong. dipraktekin, Kita- coba. kita Iya, sendiri yang kita ngomong. sendiri ya. Kita sendiri yang Jadi nggak apa-apa ya. Kencengin lagi dong gimana tadi? Mungkin Mas Ilyan nih ya. Oh, jadi kalian bertiga tuh satu fakultas ya? Iya. Satu Di univ. satu kampus. Iya. Dulu kan namanya Fakultas Ilmu Budaya kan bukan FIB ya, Ya, tapi FIB. Fakultas Sastra. Aha. Oh, berarti kalian orang-orang yang tersasar ya? Tersesat. Tersesat ya? Tersesat di Tersesat jalan yang benar. kebenaran. Alhamdulillah. Yan, kamu jurusan apa sih, Yan? Aku ambil antropologi. Dia antropologi ya? Aneh lagi kan? Iya ya. Iya, kita berdua nih antropologi. Antropologi ya? Antropologi. Tapi museum masih masuk nggak sih? Masih ya? Masih lah. Masih ya, sejalur ya? Iya, Iya, masih bagus bisa ya. dimasukin lah. Iya, kecuali jam segini ya? Iya. Kalau jam segini maling lah. Enggak, penjaga malam juga jam segini masuk. Bukan maling kan dia? Iya. Iya, penjaga malam. Oh gitu ya, kalian satu fakultas. Yoga nih ya. Yoga apa sih? Yoga fakultasnya? Aku di Fuad lagi. Oh, Apa tuh? anaknya Bu Halimah. Iya betul. Aku mau ngomong gitu. Oh dibuat sini ya, Win ya? Iya, Bapaknya- Win. Bapaknya namanya Hasan. Ya, Hasan Fuad ya. Ibunya Sri katanya. Oh, udah ganti. Udah. Pokoknya Udah Halimah. ganti ibu. Udah. Oh punya dua ibu ya? Iya. Iya lagi. Sri sama Halimah. Salam ya buat Bu Sri sama Bu Halimah ya. Iya, Kak. Pak Fuad mah nggak usah. Pak Fuad, Pak Hasan. Enggak gitu. Apa tuh? Bu Sri sehat? Alhamdulillah. Anak ibu cacingan. Tentu tidak. Aduh. Oh, kamu di Fuad. Iya. Kenapa nggak ikut mereka bertiga? Kan biar kompak. Nggak diajak lagi. Udah pindah aja. Mau ya sih. Udah sekarang aja deh. Langsung aja deh. Oh kamu di Fuad ya? Oh, kamu semester berapa? Sama. Aku semester 6. Oh iya. Paling muda nih berarti ya. Sama Cuma berarti umurnya kita. sama. Umurnya sama. Gap year 2 tahun. Oh, apa? Gap year 2 tahun. Oh iya sih ya. Habis. Sama kita juga sama. Oh, iya. Masih seumuran. Iya. Dulu saya pernah seumuran kalian. Tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? Gak usah kalau itu. Saya pernah lah ya. Berapa? Perseumuran mereka pernah saya. Tahun berapa sih? Waktu itu. Aku nggak ngomongin soal berapa tahunnya deh. Waktu Tahun itu. Berapa? Tahun berapa? Berapa sih kalian umurnya? waktu Soeharto itu mungkin. Belum, sebelumnya. Jangan-jangan yang buat itu Super Semar. Iya, Atau- Jangan-jangan sebelum Masehi. Apa? Belum. SM ya? Tahun nikah dong. Nah, iya sudah merdeka SM Network. Iya. Kamu apa? Kenapa kamu pilih di situ? Karena sebenarnya kuliah tuh sebelum kuliah jadi udah kerja dulu gitu loh. Jadi Oh. tuntutan kayak udah kerja dulu di Pekalongan. Oh, berarti sempat vakum dulu bentar ya? Iya, betul. Juga terikat kontrak kerja mungkin sama instansi Perusahaan lah. kamu Jadi ya? jadi kayak izinnya kayak mau kuliah boleh nggak? Boleh, cuma karena masih ada kontrak jadi milih yang deket aja di Pekalongan lah gitu. Oh berarti ngambil kerja dulu sebelum kamu ngambil Iya, ini betul. kuliah ya? Tapi emang cita-cita kamu jadi pekerja ya? Semua orang harusnya. Itu bukan cita-cita tapi kebutuhan mungkin ya, Pak. Iya. Enggak, tapi apa kamu impiannya juga? Jadi pemain bola? Kalau mimpi mungkin apakah harus profesi gitu ya, Pak? Bodo amat. Terserah aja ya. Dia jadi mimpi jadi presiden juga nggak kecapean kan? Oh. Aduh, apa? Nggak harus profesi sih. Iya, kalau saya mungkin lebih ke ini. Hidup damai gitu doang sih, Pak. Simpel banget ya. Bijak banget ya. Hidup damai. Ada ini. Apa? Damai aman ini. Islam damai aman. Partai damai aman. Damai. Nggak lolos verifikasi. Nggak lolos verifikasi. Boleh lah kita sebut-sebut ya. Iya. Aduh. Hidup damai aja. Iya. Karena ini lingkungan sekitar kamu nggak damai. Enggak damai. Enggak juga sih, Kak. Mungkin lebih ke kepala saya enggak damai gitu. Kepala kamu nggak damai. Isinya apa tuh? Mungkin kayak saya tuh hidup dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain gitu loh. Jadi kepala tuh berisik dan hidup tuh ternyata separadoks itu. Ketika kamu pengen damai, malah kepala kamu berisik. Ketika kamu pengen
hidup kamu berisik, kepala kamu damai seperti itu. Oh gitu ya, agak iya ya, paradoks banget ya. Bener ya. Iya ya. Ini jadi ini nih, kamu lebih rumit dari Dini ternyata ya. Parah nih ya. Iya, iya. Makanya dia Fuad. Oh iya Fuad. Iya kan Fuad ada. itu kan fakultas yang paling rumit. Kenapa bisa gitu? Nggak jelas sih. Kenapa? Kok nggak jelas? Aduh. Sebenarnya Jelas fakultas dong. apa orang gitu kan. Oh iya Fuad ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya bener ya, Fuad ya. Hidupnya pingin damai, kamu pingin dapat ini ya, 50.000 ya. Damai sekarang berapa sih? Itu salam. Aku pernah tuh Damai. damai. Berapa? 20. Oh dulu berarti. Iya. Waktu zaman Soeharto belum lengser. Udah. Damai ya. Karena banyak bawah cuma segitu. Iya, sekarang 50 kali ya. Iya. Nggak tahu ding. Masih ada nggak sih? Kalian pernah nggak kayak gitu pengalaman? Lagi, Pak. Apa damai gitu? Cuma lumayan mahal, Pak. Berapa sekarang tuh? Berapa sekarang? Sampai pink sama biru. Pink sama biru ya. 2 lembar ya? Iya. Wah, kamu dibodohin berarti ya. Iya. Lumayan tuh. Ada tuh ya. Tapi beneran damai waktu itu kamu ngasih. Karena kepepet mau kuliah juga mungkin ya, Pak. Oh, Kalau sekarang istilahnya nggak damai. Apa tuh? Ditip. nitip. Nitip. Oh iya. Biasanya kalau barang titipan itu dikembaliin. Dia kembaliin. Dia kembaliin nggak? Enggak. Gosok tuh berarti ya. Aduh. Ada pengalaman menarik nggak sih di hidup kalian selama ini? Cewek dulu deh. Kan biasanya kan. Apa nih, Pak? Tentang goreng lebih enak kayaknya. Tentang. Tentang. Enggak, itu nggak diurus. Oh iya. Iya kan radiatur. Radiator. Gimana Din? Apa ya? Apa terserah kamu deh. Mungkin tentang ini ya, mimpi ya. Mimpi, ya Oke. masih ada kaitannya sama mimpi. Iya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan nggak butuh uang, kan ada tuh tren TikTok, pernah nggak sih lihat tren ya, TikTok? Aduh, Butuh uang sih. Iya, misalkan, Padahal masih hidup Pak. loh kamu. Masih bernafas Kayak- lagi ya. Iya kan dengan tenang. Di TikTok tuh pernah ada tren. Mm-mm. Jadi trennya tuh kalau misalkan hidup ini nggak butuh uang, kamu pengen kerja apa gitu. Nah, iya. Nah, Oke. terus dari situ tuh aku mikir, oh iya ya seru juga kayaknya kalau emang hidup itu nggak butuh uang gitu. Nah, Iya. terus Bukan jadi orientasi lah ya untuk Iya. mencari uang itu ya. SpongeBob banget. Nah, kan kamu hidupnya dibikin di Batam ya. terus Iya. aku kayak kalau misalkan itu mau jadi apa ya gitu. Terus ngeliat waktu itu tuh masih corona kalau nggak salah, masih covid itu di rumah. Terus orang-orang tuh belum banyak waktu itu kayak Masih sedikit berarti orangnya. 3,5 kali ya. Setengahnya kucing berarti. Masih mulai peradaban ya. Setengahnya stunting. aduh Setengahnya stunting gitu ya. Gimana tuh? Telur dong. Kok kasih telur? Iya bener. Ya kan, Iya bener. stunting. Iya, one day one egg. Lanjutin. Nah, ada satu muncul itu tuh kompilasi dari artis-artis Hollywood ya, Ya. yang jadi relawan gitu kayak ikut UNICEF, ikut lain-lain gitu kayak Bella Hadid dan lain-lain itu kan mereka ikut UNICEF gitu. Terus kayak iya ya seru. Tapi waktu itu tuh belum tahu gitu loh kayak gimana sih caranya. Nah, Untuk itu gabung di situ. Iya, untuk menjadi seperti itu gitu. Volunteer. Itu trigger awalnya. Terus mungkin emang udah rezeki ya, beberapa hari kemudian Panjang tuh banjir. Banjir cukup besar itu Langsung praktek tahun tuh ya. 2021. Iya. Sampai yang rumahku biasanya nggak banjir itu Kena banjir juga. dia masuk. Terus temanku ngajakin bantu yuk ke dapur umum gitu di stadion. Oh iya. Ya. Kamu ikut jadi itu? Iya. Jadi wasit. Nggak ada pertandingan dong. Hah? Ikut apa? Ikut orang baik. Oke. Terus akhirnya karena Ya. diajakin teman ke dapur umum itu, terus kan di sana kan tapi kebanyakan tentara waktu itu kan, yang dari masyarakat itu dikit karena masyarakat sendiri yang kena banjir Yang kan. jadi korban ya? Yang jadi korban. Ya akhirnya sama teman-teman lain juga bantu di sana, terus ternyata kayak oh ya kurang orang banget gitu loh. Ternyata nggak usah jauh-jauh ke luar, ternyata di dekat Di rumahku kitanya ya aja ada. Terus akhirnya beberapa kali ikut kegiatan di sana, udah nggak banjir. Akhirnya pengen ikut kayak gitu lagi. Oh, jadi kamu berdoa Berharap supaya banjir lagi. Tapi di sisi lain Iya dong. Nah, Lumayan itu juga. dilemanya kayak kalau misalkan pengen itu lagi tapi nggak mau banjir gitu Nah, kan. iya, Terus iya. waktu itu juga nggak tahu harus kemana. kemana gitu ya? Ke tempatku masih ada banjir. Terus jangan sampai lah sampai Ada di rumahku. kalau sampai ada dapur umum tuh kayaknya banjirnya udah parah banget gitu. Iya kan. sih ya, sampai dibikin kayak gitu Iya, tuh. kasihan. Terus akhirnya nyari-nyari akhirnya Nyari banjir. enggak dong. Ya,
nyari-nyari kegiatan karena habis corona juga kuliah masih offline, masih online, terus ikutlah volunteer gitu awal mulainya itu di 2021. Terus dari situ akhirnya kayak ternyata seru gitu, dan akhirnya yang tadinya ini juga menjawab gitu kan, banyak orang yang ngapain sih kamu kuliah antropologi gitu kan, terus mau jadi apa gitu, kayak apalagi keluargaku tuh nggak ada sama sekali yang kuliahnya tuh nggak jelas gitu, semuanya kuliahnya jelas. Terus bentar, saya potong ya. Kuliah jelas gimana maksudnya siang hari? Gimana sih? Kuliah jelas tuh kayak di fakultas yang udah orang-orang umum aja ya, kayak hukum, ekonomi itu. Kalau kamu masih jarang nih antropologi. Iya, nggak ada malah baru aku di keluargaku, ya di keluarga besar. Terus habis itu setelah ikut kegiatan itu, akhirnya singkat cerita, aku nemuin jawaban gitu dari kuliahku. Ternyata antropologi itu, ini promosi sekali. Kalau misalkan orang masih bingung kayak jurusan apa gitu, antropologi itu ternyata bikin aku lebih bisa, yang paling berasa ya untuk saat ini dan pada saat itu tuh numbuhin rasa empati dan simpati gitu loh. Karena dari situ kan kita nggak pernah dapet ya pelajaran empati, pelajaran simpati di sekolah formal, dan di antropologi itu aku dapet banget. Beneran gimana sih perspektif masyarakat menghadapi kehidupannya sehari-hari, apalagi setelah itu singkat cerita kan kuliahnya udah offline. Nah, aku ikut ARE, Anthropology Research Expedition. Itu emang riset yang mengharuskan kita live in di suatu daerah. Di mana waktu itu? Pertama kali ikut itu di Dieng, di Desa Pekasiran. Ya, di sana hampir 3 minggu karena ada pameran juga. Terus abis dari Dieng ada banyak proyek lagi. Yang terakhir itu kemarin yang aku ikutin di Boyolali, di Cilacap. Terus dan dari setiap ekspedisinya tuh nggak cuman ilmu akademis yang aku dapat, tapi justru makin numbuhin rasa empati dan simpati dan gimana sih memandang masyarakat. Makin dapat ya dari situ ya. Ada experience lah. Ada experience lain gitu. Nah, itu sih yang paling aku syukurin sampai sekarang, kenapa aku sangat bersyukur bisa masuk ke situ ya. Alhamdulillah. Tapi setelah tahu itu keluargamu gimana? Masih mempertanyakan nggak kenapa kamu tetap? Kalau sebenarnya kalau keluarga inti aku tuh support aja, mama, papa, kakak. Tapi kan yang keluarga besar yang mempertanyakan dan sering underestimate gitu. Ya, tapi setelah lihat aku mungkin yang sekarang, mereka malah support juga akhirnya berbalik ya. Iya. Oh iya. Bagus lah. Dan akhirnya kamu menemukan gitu ya. Iya. Tapi kan ini akhirnya menemukan, berarti awalnya sempat ini dong ngerasa lo kok gini belum. sih? Belum. Sempat. Awalnya masuk memang karena ingin. Karena aku penasaran. Iya. Karena ingin, karena waktu itu kan cari-cari terus ternyata Ibu Mutia Hatta itu kan juga pernah di Guru Besar Antropologi UI. Terus baca-baca buku tuh ada yang bilang juga sebenarnya Ibu R.A. Kartini itu adalah sosok antropologis, walaupun memang beliau nggak belajar antropologi secara ini, tapi akhirnya kayak kayaknya seru gitu, dan ekspektasinya kan bakal jalan-jalan ke tempat-tempat gitu. Tapi habis itu kan langsung corona dan nggak ngalami itu, makanya kayak mana nih kok gini-gini doang gitu. Ternyata memang belum saatnya, dan dari situlah yang membawa menemukan jawaban. Iya betul. Bertemu setelah itu. Nah, ini apa? Si Ilyan. Ini kan sama-sama antropologi juga kan. Nah, ngalamin hal yang serupa nggak? Begitu nggak Yan kalau kamu? Kalau serupa nggak usah cerita. Iya. Jadi juga. Hemat waktu aja Yan. Kita langsung ini aja ya. Deal-dealan aja ya. Ada yang beda nggak dengan ceritanya Dini tadi? Beda. Ini kali ini boleh ngomong kamu. Boleh. Kalau aku masuk antropologi itu karena nggak keterima aja di jurusan pertama yang itu. Apa waktu itu? Saya pertama ngambilnya filsafat UGM. Woi, gila lu. Filsafat. Filsafat. Orang-orang kan bilang bahwa filsafat itu berat. Iya, itu pertentangannya karena pertama dulu sempet pengen banget filsafat. Kan ada cuman ada dua pilihan kan. Aku pengen ngambil filsafat UI sama filsafat UGM. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir terlalu risky ya, terlalu beresiko. Kalau nggak keterima nanti nunggu lagi setahun. Makanya aku baca-baca buku-buku juga yang hampir serupa dan menyeluruh soal manusia itu ya antropologi. Itu yang akhirnya kamu ambil tuh. Iya. Ada terus
Udah. Oke. Kamu aja deh. Udah, kamu lagian. Ada pengalaman yang kayak gini nggak? Yang pernah dirasain sama Dini ke kamu kayak gitu? Enggak, cukup beda. Aku sejurusan sama si Dini itu. Dini kan tipe orang yang aktif di kampus ya. Oh, nggak pernah di mode pesawat ya? Hah? Nggak pernah di mode pesawat? Enggak pernah. Iya, aktif terus. Aktif terus ya? Benar. Kalau kamu mode pesawat? Ya dia organisasi apa, aku lebih ke nongkrong gitu aja. Nongkrong diskusi gitu-gitu. Juga nggak ikut himpunan, nggak ikut BEM dan nggak ikut organisasi apapun. Cuman memang ya udah gerak baik komunitas yang ada aja kalau aku. Oh, lebih ke itu aja ya? Iya. Nggak seaktif Dini ya? Nggak seaktif Dini. Oh iya, lincah sih Dini mah. Aktif banget. Iya. Iya kan sampai ke dapur-dapur umum kan berarti emang beneran aktif ya. Aku pengen lihat lo. Pikiran lo kemana coba? Tetap di sini aja. Bagus. Oke. Kita lanjut ke yoga dulu ya. Faris tunggu ya, bentar ya. Penghulunya udah lewat. Ada job sebelah. Iya, kasihan biar sebelah aja. Iya. Kebetulan kan yang sering ketemu penghulu kan yoga ya. Iya kan? Bisa? Lah kan dia suka moto-moto. Oh iya, benar. Iya. Sering ketemu penghulu ya? Lumayan. Suka ini nggak sih moto-moto penghulu? Emang spesial. Spesialis foto penghulu itu ya. Jadi bukan mempelainya yang kamu fotoin. Iya tuh. Jarang loh itu. Kasihan jarang ya. ya. Kasihan loh. Kamu bikin album spesial deh. Ini aja. Buat portofolio penghulu. Portofolio penghulu. Heeh. Bagus tuh. Tapi rata-rata kan satu kecamatan sama ya. Iya. Itu kan lumayan sih. Ya paling banter dia dapat 4 penghulu. Kecamatan Barat, Timur, Selatan, Utara. Ya kan ada kabupaten juga. Oh iya, ding ya. Kabupaten yang luas. Itu jadi target foto kamu nggak sih? Kalau misalkan kamu nemu itu. Bagus tuh. Objek ya. Objek baru. Ada nggak kamu berencana deh ini resolusi 2024 ngumpulin foto penghulu gitu? Ini beneran. Beneran? Iya, beneran nih, beneran. Ini pertanyaan kalau di Rehat Malam selalu beneran deh. Enggak ada yang enggak. Nggak ada yang nggak. Kecuali apa tuh? Kumpulin foto penghulu mungkin kayak cuma kalau penghulu beneran pasti dijawab ada ya? laporan ya, Pak. Iya. Iya. Nah, itu biasanya suruh motoin Pak, cuma pakai HP-nya dia sendiri. Nah, narsis ya. Iya. Mas fotoin ini. Masih inget nggak siapa tuh namanya? Enggak inget. Buat laporan. Buat laporan. Ya kan biasanya kan ada ditanyain kan sama kepala KUA ya. Iya. Kamu beneran udah ini Kepala KUA di atas juga, Pak. Di atas museum batik. Callback. Oke itu ya. Aduh. Bentar dulu ya. Cerita dong kamu juga. Apa? Ini ada pengalaman apalah Kalau pengalaman mungkin tentang sama mimpi lah. Ya, mimpi ya. Yang apa kamu tadi cuman damai aja ya? Iya. Damai. Cuma gini, punya mimpi sebenarnya mimpinya tuh kuliah di luar negeri. Jadi lulus. Oh, ini ya. swasta. Enggak sih, negeri juga. Negeri tapi di luar itu. Oh, negeri di luar. Iya. Negeri Nggak jadi dong. Oh iya, enggak jadi ya. swasta Oke. bukan ya. Bukan. Apa tuh? Susah kan? Sulit. Oke, gimana juga? Jadi lulus SMK lah, SMK 2019 udah ikut-ikut seleksi karena kalau seleksi buat luar negeri kan lumayan telat daripada kampus Indonesia. Ya. Udah tes segala macam, tinggal wawancara dan tibalah sih pandemi ini. Oh iya ya, Iya. 2020 ini ya. Jadi kayak udah izin ke orang tua pertama kayak mah mau keluar ya gitu kayak karena di gitu. tongkrongan mungkin ya kayak bahas pendidikan Indonesia tuh gini dan mungkin disarankan. Gimana tuh? Enggak boleh. Tapi kan saya juga terjun di Indonesia nih Pak, itu jangan jadi. Iya. Jadi kayak disaranin sama guru-guru beberapa guru lah kayak kamu yaudah deh coba aja di keluar kayak ini beasiswa dan segala macem dicoba kayak akhirnya udah tes tertulis dan alhamdulillahnya masuk Kemana tuh waktu itu? di Ankara University Turki. Turki. Iya. Cuma pertimbangan ke orang tua juga lumayan susah karena kan beda musim gitu ya Pak. Jadi kayak kamu kuat gak kan? Khawatir ya orang tua ya. Lumayan khawatir dan ditambah sih pandemi ini. Jadi kayak bener-bener pas pandemi pertama pengumuman kayak nggak diizinin sama sekali gitu. Itu karena ada pandemi. Nah sekarang kan udah nggak ada tuh. Kamu nyoba lagi nggak ke orang tua? Mungkin insya Allah S2 mungkin ya. S2-nya di sana. Boleh diambil lagi. Mungkin kalau misal masih Asia Tenggara mau nyoba Singapura atau Brunei atau enggak ya Europe lah, Eropa gitu. Boleh tuh. Spanyol apa Spite? Oke.
Lupa ya. Kenya. Oh, kayaknya sama Spanyol bisa tuh jadi kenyol. Jadi nyemi betul. Kenyol. Oh gitu ya. Jangan Aduh, callback yang itu lagi loh. Jangan. Udah pernah tuh. Sering. Enak banget ya. Iya. S2 bisa lah ya. Bisa. Ke luar negeri tapi bukan swasta ya. Iya. Tetap negeri juga ya kan? Tetap negeri. Negeri di luar. Iya. Singecat? Singapura tuh kalau miskin, Pak. Kalau kaya Singarich. Oh, Singarich. Oh iya, betul. Pur sama Rich ya. Masuk. Oh iya bisa juga tuh. Aduh, tuh makanya ke Fuad dong biar Singapura. Iya, singa miskin ya, Singarich. Singa miskin. Iya. Itu ya, ini jok-jok Fuad kayak gitu ya. Iya. Jurusan Oh iya, belum ya tadi ya? Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, KPI. Cocok di sini yoga. Iya, cocok kamu. Ya, kamu sini aja di sini. Biar aku yang kesana. Jadi apa? Tukar tamu. Tukang sapu. Ini betul. Bagus. Oh, jangan luas banget di situ. 3 lantai juga, Pak. 3 lantai juga. 4. Gampang sih. Cuma 3 lantai. Sekali tiup kelar tuh. Kipat. Aduh. Iya. Ke arah empat lantai di sana 4 lantai. 4 lantai. Iya. Saya itu pernah ini. Pernah apa? Masang di perpustakaan itu. Pasang lantai. Stiker apa? Stiker yang waktu pandemi itu sih jaga jarak. Iya ya. Saya ikut masang tuh. Beneran. Terus kamu yang jaga jarak juga akhirnya? Enggak dong, kan waktu itu lagi nggak ada orang. Lagi online. Nah, jadi nggak ada mahasiswa di situ. Saya tempel-tempelin tuh di situ. Gitu. Tempelinnya ke orang. Di UIN. Di UIN. Oh. Iya, diajakin kan waktu sama Farid sama adiknya Farid. Kan yang jagain itu, yang apa? Ngurusin perpus. Nggak tahu ngurusin apa di sana. Saya kan cuma diajak ya. Oh iya. Iya benar. Aku tanya salah berarti ya. Iya, saya kan cuma diajak. Iya, Oke. bawa ini bawa itu, udah. Kuli lebih ke kuli sih. Oke, bagus. Lebih ke kuli. Sekarang Faris nih, cerita dong Faris. Cerita apa dulu? Terserah kamu mau cerita apa deh, pokoknya saya gini aja. Mungkin kalau soal cita-cita lebih ke apa ya? Masuk dulu waktu SMA kan pengen banget nggak di Jawa Tengah. Maksudnya dalam artian pengen banget ke UI kalau nggak ke UGM. Oh iya. Oke. UGM Jawa enggak. Jogja. Beda provinsi. Beda, iya. Tapi cita-cita itu kehalang Sama doa orang tua. Orang tuamu nggak ngedoain kamu. Iya, orang tua nggak pernah ngedoain aku untuk. Bukan nggak pernah ngedoain. Yang baik ya, tapi lebih ke ngedoain supaya nggak jauh dari orang tua gitu. Oh, pengennya kamu tetap deket-deket aja. Mungkin daerah paling dekat kayak Purwokerto sama Semarang aja gitu. Peturen lagi. Universitas Peturen. Ya, Peturen ya. Universitas Peturen. Apa ya? Umpet ya? Bagus tuh. Boleh tuh. Kita dirikan sih. Umpet ya? Oke, jadi akhirnya emang ini nggak boleh. Iya, jadinya akhirnya ya udahlah daftar di Undip. Terus waktu itu sebenarnya nggak daftar ilmu perpustakaan sih di jalur pertama itu. Kan ada, kalau nggak salah itu masih ada 3 jalur dulu waktu 2020. Jadi waktu itu masuk jalur pertama itu daftar pertama kali di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi di Undip, tapi akhirnya nggak lolos dan ya nggak tahu itu faktor apa, tapi yang jelas katanya sih dulu kalau di SMA itu ada faktor alumni, ada faktor sekolah, juga ada faktor nilai dan KKM dan lain sebagainya lah kalau jalur-jalur itu. Terus pertama kali masuk di jurusan ilmu perpustakaan sebenarnya nggak pernah sama sekali kepikiran, karena di keluarga kan udah ada, karena aku kan pengen ngebeda aja gitu, pengen beda dari saudara, jadi berusaha lah nggak sama lah untuk masuk ke jurusan itu dan masuk jurusan ya sebenarnya itu benar-benar pilihan paling terakhir untuk masuk di situ. Tapi ya bersyukur aja untuk sekarang ini ternyata bermanfaat juga gitu loh. Ya, dan kamu menikmati sampai sekarang ya. Iya, dan sampai sekarang ketemu sama mereka pun kan kalau nggak dari jurusan ilmu perpustakaan nggak dapat ya. Iya, nggak dapat di sini ya. Itu kali pertama kamu mendapatkan kayak gitu tuh kapan tuh? Semester berapa tuh?
waktu tahun 2022, berarti semester 4. Oh. Juga lumayan lama juga ya. Iya, dapat cukup. ininya ya. Tapi baru bener-bener ngerasain itu waktu tahun 2023. Baru kemarin aja ya? Iya, baru tahun kemarin. Waktu skripsian ya. Ya gara-gara skripsian juga sih sebenarnya. Iya. Tapi biasanya gitu ya kayaknya ya. Masa-masa Hampir rata-rata akhir. hampir rata-rata orang yang pernah kuliah tuh biasanya di masa-masa awal tuh oke, lagi senang-senangnya nih semester 1. Semester 2 mulai ngerasa ketipu nih. Iya kan? Merasa salah jurusan gitu ya, Pak? Merasa salah jurusan. Semester 3, aduh, kadung nih. Tanggung, Terusin deh, kan? gitu ya. Oke deh, terusin. Semester 4 sudah mulai menata nih. Semester 5 baru sadar tuh biasanya. Semester Betul. 10? Iya kan? Semester 10 udah kelewatan. Itu udah kebangetan sih. Kalau itu terlalu mencintai jurusan kayaknya ya. Mencintai ya? Mencintai. Aku termasuk yang mencintai jurusanku. Betul. Iya kan? Lulus 14 semester. Kamu kuliah 7 tahun ya? 7 tahun. SD berapa tahun tuh? 6 tahun. 7 tahun. Iya benar. Jadi kamu bongkar-bongkar rahasia aja tuh. Wah, malu-maluin lu. Jadi dia kuliah sama SD itu gak ada bedanya ya? Bener Gak ada bedanya ya? Aku pernah nggak naik kelas. Iya. Sekali. Ya lumayan lah. 7 Bagus. 7 tahun ya? Padahal mau aku ngulangin lagi tuh, nggak naik kelas lagi. Yang mana? SD. Biar kamu dapat ini kelas 1 lagi terus. Minimal 9 tahun lah. Oh iya kan wajib belajar ya? Dia SD doang. Dia SD doang. Aduh, jangan ditiru ya. Astagfirullahaladzim. Tapi apapun itu ya, mimpi kita kan sama ya. Iya, mimpi kita sama. Iya kan? Apa ya? Mimpi kamu apa Kang? Untuk yang sama selain sepemikiran kita? Kita kan selalu Agak berat ya ngomongin soal mimpi ya. Iya. Ya yang paling penting itu mimpi kita sama itu sebenarnya ini loh. Kita pengen hidup tenang, nyaman, damai gitu. Nggak terlalu banyak masalah gitu. Iya sih ya. Damai-damai aja sih ya. Damai-damai aja. Masalah tetap ada sih. Tapi yang penting kita bisa jalanin aja. Ya, kita ngerti solusinya juga. Ada yang gabung loh. Abah. Oh ini Pak Wahyu, ada Pak Wahyu. Pak Wahyu, di mana Pak Wahyu? Pak Wahyu Advaita. Di rumahnya dong. Enggak, belum tentu. Oh iya, masih nongkrong ya Pak ya. Ya kan dia masih WA jadi belum tentu ya. Oh. Ini anak-anak Semarang loh. Tahu dia. Iya. Itu kan di istilah Semarang. Belum tentu ya. Padahal ini malam Jumat. Pak Wahyu kenapa tuh Pak? Pak Wahyu kenapa Pak Wahyu? Kok WA? Kok ya? Dia mau aja. Oh iya Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam nah. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu ya. Saya asli. Iya Pak. Iya. Saya asli. Kalau yang tadi palsu. Bajakan. Saya asli yang bernama Pak Wahyu Adi Advaita. Oke, di Kebon Terong Padosuki. Oke. Mas apa kabar? Oh, alhamdulillah baik. Mas kalau Mbak disebut. Enggak. Mbaknya ada loh Pak Wahyu. Ada di sini loh, Mbak. Mbak. Siapa kali ya? Gimana kabarnya Mbak Dini? Tuh Pak Wahyu bilang itu. Enggak ada di sini. Pak Gili. Oke, bacain lagi Kang. Saya agak-agak jelas. Sorry Mas, ya. oh gitu ya? Iya. Dasar. Mas, kalau nama Wahyu biasanya ada D-nya. Wahyudi. Oh Wahyudi. Iya. Atau adinya. Wahyu Adi. Wahyu Adi. Adinya mana? Adinya di Adi. main bola. Adi kita main bola lagi. Ini rempong banget sih. Ini ada tamu dari mana saja Mas? Udah tadi disebutin ya. Dari Pekalongan aja kok Pak. Iya betul. Nggak jauh-jauh Pak. Iya. Ini acara apaan sih? Aduh, apa ya? Masih nanya loh. Ini acara apa ya? Tapi seru sih. Oh iya karena kita volumenya kenceng Pak. Pak iklannya udah sering muncul loh Pak. Ya ampun. Iya. Ahai gitu. Ahai. Gitu. Kalau panggil Mas Ribut ya Abah Mas. Abah. Oh jangan panggil Pak, panggilnya Abah. Gak enak banget ya. Ya kan dia sebagai ketuaan banget ya. Iya Mbah. Mbah Mbuh. Oh iya Mas. Kalau rumahnya kebanjiran terus ya cari yang tidak banjir. Ya kan? Iya. Iyalah Pak. Udah tahu dari. Bapak kasih tahu apa kasih apa sih? Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Wahyu, terima kasih ya. Udah gabung.
Boleh kok Pak Wahyu kalau misalkan ini. Pak Wahyu mau datang ke sini juga datang nggak ke sini apa-apa boleh. ya Pak ya. Siaran bareng sama kita di Riyad Malam. Di Riyad Malam setiap Kamis. Nama acaranya Riyad Malam Pak, catat setiap malam Jumat ya. Ya. Jadi jangan ditentukan dulu ya. Udah tentu kalau malam Jumat itu Riyad Malam ya. Udah tentu kamu? Aku 2 minggu loh. udah. Terusin ya. Aduh, ampun hancur. Oke, kan kalian udah nyebutin nih mimpi-mimpi kalian satu-satu ya. Nah, gimana nih cara mewujudkan? Terlalu jauh ya? Bentar ya. Skip dulu ya. Susah sih, tapi sudahkah kalian ngerasa bahwa mimpi yang kan biasanya kan ada step-step itu kan, terus kemudian kan kalau gini ya udah deh, kalau yang itu kejauhan oke deh aku yang deketan aja gitu kan. Cari alternatif ya. Udah ngerasa kecapean belum mimpi-mimpi kalian? Siapa dulu nih? Sekarang 30 nih poinnya nih. Faris gimana Riz? Kalau mau mengejar mimpi sih sebenarnya belum capek sih. Mungkin capek karena realitanya aja. Capek realita. Iya. Realita sama impian itu kadang nggak sama. Berbanding terbalik ya. Iya. Kita pengennya apa, ternyata realitanya kayak gini atau berlawanan dia malah. Iya, seringnya berlawanan sih. Iya. Jadi mungkin bukan lebih capeknya waktu menghadapi realitanya itu untuk menghadapi mimpi. Itu tuh karena Apa? capek. Ajun. Dia selalu. Aku tahu pikiranmu itu tuh mau ngomongin itu kan. Iya, dia Pak Jun. Selalu bermimpi manusianya. Karena tidur terus ya. Mimpi apa tadi Pak Jun? Iya, kan dia kan harusnya jam 10 kelar ya. Sekarang jam setengah 12 baru bangun dia. Iya, saking enaknya. Saking enaknya menggapai mimpi ya. Tidurnya kan enak banget. Dia lebih ke nyiptain mimpi deh. Susah kalau ngapainya dia mah. Menciptakan mimpi. Istilah bagus. Apa tuh? Keren tuh. Ciptain mimpi. Baru dapet tuh. Kamu ini ya, saya kasih predikat pencipta mimpi. Iya. Pak Jun aja Pak Jun pencipta mimpi. Iya. Karena sering tidur. Dia apa ya 24 jam itu waktu. Iya, adalah. Jangan nggak usah. Jangan Tiba. diterusin. Bisa. Ilian gimana Yan? Udah ngerasa capek belum Yan? Sama siaran malam hari ini. Dia kesal banget tuh kayaknya tuh. Dari awal lo dia kena Udah manyun banget. Capek sih enggak ya, karena ya harus terus ya. Jadi saya punya mungkin prinsip itu kalau semisal nggak bisa lari ya jalan, kalau nggak bisa jalan ya ngesot. Ya udah sebisa mungkin aja. Ya sampai ke sana lah ya. Sampai ke sana. Cuman kalau udah meraih atau belum sih kayaknya. Kalau kita udah punya pikiran udah meraih berarti kan udah final gitu. Ya. Itu mungkin kalau dari saya akan terus aja nganggap semuanya itu belum kecapai apapun, jadi tetap gerak aja. Usaha terus ya. Usaha terus aja. Semangat terus anak muda semangat. Solid. itu lagi. Itu videonya udah nggak laku sih. Udah ya. Udah kelewat ya. Udah dibalikin ke pabrik ya. Udah nggak laku kan biasanya ini reject ya. Iya, tokannya juga udah hilang. Iya dipakai keras aktif sekarang mah. Tongkat. Din gimana Din? Ngerasa capek nggak Din untuk meraih mimpi kamu? Sampai saat ini belum sih, belum, karena mungkin aku tipikal orang yang ini agak self claim nggak apa-apa. Tipikal orang yang nggak jarang capek di mentally dan fisik, jadi kayak excited terus gitu loh bawaannya. Tapi mungkin lebih ke kadang capeknya itu di pikiran, kayak kalau harus yang mikir berat-berat, misal kayak ngaku ngerjain sesuatu gitu, capeknya di situ. Cuman ya itu kan bagian dari proses, gampang juga buat ngebalikin itunya. Mungkin karena masih aman lah ya. Iya, masih aman. Oh iya sih, iya. Ya betul. Kalau dia bilang secara fisik, secara mental dia nggak capek, saya percaya sih. Malam hari ini aja sampai sekarang masih betah melek kan. Iya kan? Ya teman-teman seusianya sekarang di mana? Tapi keren loh, jarang-jarang loh istilahnya kita dapat kedatangan tamu, bintang tamu cewek loh. Ya, Riyad Malam. Beberapa aja sih. Beberapa aja sih. Itu pun dengan segala macam ya rintangan. Betul.
ada berapa ya? Caca pertama. Di Biasi yang kedua. Terus ini yang dari narkoba yang dari bukan, ini komunitas AIDS komunitas AIDS itu baru 3, 4 kamu. Wah. Masih 5 besar ya berarti? Masih 5 besar banget. si duta nggak jadi. Duta bisa jadi duta Forsa nggak jadi. Dia mengundurkan sakit. Waktu itu H-1 apa ya? Apa hari H? Hari H. Dia nggak jadi kesini. Hari H itu berarti hanya apa, Pak? Hari. Iya, hanya apa coba? Hari. Zainuddin MZ, Z-nya apa? Mahfud MD. Gimana? MD-nya Mahfud MD. Aduh, kacau nih, bahaya nih. Jurang banget ya. Yoga yang mau ini mulai. Maaf ya. Yoga ini apa ya? Aduh. Gimana? Yoga udah merasa capek belum dengan meraih kedamaian? Justru kalau misal dibilang capek atau nggak capek itu gimana ya? Jadi aku malah aneh kalau merasa hari itu aku nggak capek gitu loh. Jadi kamu sering capek, gampang capek banget tuh? Tuh, jadi enggak ya, gimana ya ngomongnya? Paradoks aja, kayak misal, hari ini aku nggak merasa capek berarti aku nggak ngelakuin sesuatu yang berguna ya? Oh gitu ya. Seperti itu. Mempertanyakan mungkin ya sebelum kayak waktu sendiri kayak hari itu aku ngapain aja dan segala macem. Apa sih yang berguna buat lo menurut lo? Apa ya? Mungkin kayak misal jalan pulang lihat kayak orang beca masih nongkrong, masih nunggu pelanggan dan segala macam kayak apa sih yang bisa aku lakuin buat mereka dan segala macamnya gitu. Kamu pura-pura jadi penumpang gitu. Iya. Kan boleh aja. Ya, boleh banget tuh. Dia motornya udah direntalin dulu, terus kamu naik ini ya. Boleh sih. Bagus sih. Ide keren. Oh gitu ya. Besok gitu sih. Tapi malam ini kamu ngerasa capek nggak? Kebetulan belum, berarti belum. Kamu berarti belum ngapa-ngapain ya? Iya. Oh iya, patut dipertanyakan. Kalau dia mah belum apa-apa udah capek ya? Siapa? Kamu? Oh bukan dong, aku anti capek. Oh anti capek ya? Bagus. Iya. Iya. Tiap hari aja tidur subuh. Tapi pernah nggak sih kalian ngutarain mimpi kalian ke keluarga, misalkan ke mama papa gitu? Atau siapa aja deh? Ke orang terdekat deh, misalkan ini Yoga ke Dini kan dekat tuh. Dini ke Yayan ke Faris. Faris kamu nggak punya teman deket ya? Oke, Din, pernah nggak Din kamu nyeritain ini mimpi kamu jadi dosen itu ke siapa gitu? Pernah. Ke siapa waktu pasti itu? Yang pertama orang tua, karena kan gimana pun jalannya pasti kita butuh doa dan support moral dan material dari orang tua gitu. Jadi emang dari awal aku udah bilang gitu. Kebetulan juga tante aku tuh dulu ada dosen. Jadi kalau orang tua sih support sih kalau tentang apapun mimpinya. Justru aku sempat bingungnya di situ karena mama papaku tuh terlalu membebaskan aku gampang banget. Aja ya. Ya kayak mau jadi apapun terserah yang penting bermanfaat dan positif. Maka di situ kadang justru bingung kayak harus pilihannya gimana? Apa nih? Iya. Jadi Saras 008 aja. Itulah bapak. Apa iya? Dini nggak pernah nonton Saras 008? Enggak menang. Kalau pernikahan? Dini? Pernikahan Dini. Agnes Mo. Ada yang baru sekarang. Apa? Siapa sih pernikahan Dini ya sekarang? Film ya? Film. Yang movie ya? Movie. Ada, tapi nggak tahu siapa yang beranin. Ya udah. Pokoknya ada lah. Pokoknya doa lah ya. Ya, karena menurutku juga nggak cuman ke keluarga ya. Kalau aku juga suka sharing sama teman, sama sahabat. Bahkan kayak misal kita nulis sesuatu gitu. Karena menurutku kadang kita perlu menceritakan apa yang kita mau, itu bentuk manifestasi kita juga. Dan siapa tahu lewat orang-orang kita ceritain tuh mereka mengamini dan itu yang akan jadi tambahan doa ya? Iya, tambahan doa. Itu sih kalau menurutku. Kadang kan ada orang yang takut untuk menceritakan mimpinya. Tapi kalau aku orang yang sebaliknya. Suka bercerita. Kamu suka cerita kayak ini nggak? Misalkan ketemu sama abang Beca yang tadi ditemuin Yoga gitu. Pak, aku bermimpi loh Pak. Sambil lagi Beca.
Kasihan. Iya. Enggak ya, kalau itu enggak ya. Tapi bener keren loh. Aku tuh tipikal orang yang susah untuk menceritakan mimpiku. Karena kan mimpi jorok terus ya. Karena itu ya, susah ya. Karena itu ya. Enggak jorok tapi asik juga loh. Iya iyalah, apapun yang namanya jorok kan kamu suka, makanya asik kan. Astagfirullahaladzim. Bener loh Ci. Iya, Tapi susah. kalau lo gimana Ci? Apaan tuh? Kamu berani nggak? Berani, aku mah. Lo Berani aku mah. sama istri. Gitu. Sama istri saya ngomongin semuanya. Oke, kamu Ya. pernah pengen jadi apa? Pengen jadi polwan tapi nggak bisa. Aku gemes sih sama kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh, polwan kan polisi waninan ya? Wani sama siapa aja dia. Nggak peduli dia anak Sama sekolah. bosnya aja dia Iya. lawan gitu. Aduh. Oh iya, betul. Sampai dibunuh. Enggak, jangan. Oke. Jangan, nggak ada. Aman. CCTV sudah hilang. Oke, jadi orang tua support juga ya, gini ya, doain ya, nggak kayak orang tuanya Faris yang nggak pernah doa ya. Aduh, dalam banget ya. Nonton gak Riz? Nonton deh kayaknya. Ya mudah-mudahan sih, biar ngerti mereka kalau anaknya ternyata gitu ya. Kalau di sidang tuh. Tapi beneran gitu Riz, karena orang tuamu yang katanya kamu itu apa ya, mereka nggak pernah ngedoain, kamu nggak pernah cerita ke orang tua soal mimpi kamu. Justru malah sering cerita. Tapi karena sering cerita itu jadi kayak Bosan aja mereka yang dengerin ya. bukan bosan. Template ya. Template tuh. Wes tahu dia. Aduh, enggak ya. Terus Gimana, Riz? gimana? Kalau sering ceritain ya gimana ya? Ya sering cerita, cuman nggak ritmenya nggak kayak setiap sebulan sekali, bahkan kadang baru beberapa tahun cerita terkait mimpinya dulu pernah pengen jadi ini, pengen jadi itu. Terus ya kebetulan karena waktu itu yang memang urgent banget karena kebetulan masalah pendidikan, karena orang tua lebih ke menekankan anaknya harus minimal S1 gitu. Ya. Jadi mau gimana pun berarti kan secara nggak langsung waktu itu jadi curhatan yang pertama untuk minta restu gitu loh. Oh iya sih ya, orang tua ya. Iya. Tapi untuk saat ini sih sering ya, maksudnya karena kebetulan udah mau lulus Kelar juga ya. dan pengen banget ikut wisuda di bulan April, jadi pengen Amin. minta doanya juga dari orang tua, semoga bisa dilancarkan dan dimudahkan sampai di wisuda itu. April. Iya. Kamu pengen tahu nggak doa yang paling diijabah? Apa tuh? Doanya orang teraniaya. Mau nggak kamu kita aniaya? Aku tahu sasaranmu. Aku tahu sasaranmu. Biar doanya cepet diijabah, Riz. Ini ada satu lagi. Apa nih? Jenis Permainan. orang- Ada orang- satu lagi. enggak. Ada satu lagi orang yang doanya juga terjabah. Apa tuh? Orang yang terfitnah. Oh iya, kamu difitnah-fitnah aja, Riz. Iya. Kamu misalkan jadian sama Ilian misalkan gitu. Fitnah banget tuh. Iya kan? Itu kamu doa aja. Iya, tapi katanya kan kata siapa fitnah gitu. Malah diiyain. Gitu ternyata. Ya. Ternyata gitu ya. Kalau ke teman suka ini enggak, Riz, cerita? Kalau Apa ya? sama Sharing-sharing aja gitu. Dulu sih jarang ya, cuman kalau untuk akhir-akhir ini karena sering ya sebenarnya karena waktu itu di Semarang dan jarang komunikasi juga sama orang tua, jadi seringnya suratnya sama Ke teman-teman aja ya. Sama tukang beca. Oh, yang tadi kamu temuin. Iya, itu enggak sih. Kebetulan Enggak, kan beda ya. Oh, beda. Kamu di Semarang, kamu kan di Kajian ya. Waktu itu ya nemunya ya. Gecelik. Kok nemu kata-kata itu ya? Iya. Kok nemu nama desa itu? Gitu ya. Itu kan Belanda masih jauh kan. Di mana? Di Gejelik. Belanda di Gejelik ngapain ya? Cari es jumbo, es jumbo. Mau nantangin Spait. Kan habis Spait sama Spanyol. Ya ke Spanyol kan tadi kalah ya. Iya. Didatengin sama Belanda. Iya bener. Aduh. Ya ampun. Oh gitu. Ntar ya. Iya. Riz, kalau kamu biasanya kalau sama orang tua paling deket sama siapa? Yang biasa kamu cerita? Bapak, Bu. dua-duanya dekat tapi lebih dekat sama bapak. Oh. Iya. Iya. Karena kalau misalkan
ibu itu lebih ke Jangan nangis. ibu itu lebih ke Tisu, ini tisu, sih, tisu, apa tisu, namanya? tisu. Tisu sih. Ada tapi yang magic mau nggak? Basah. Nggak tahu. Baal. Jadinya gimana? The best dong. Dijelasin lagi. Masih kebayangin mukanya Faris kebas gimana ya? Kayak gitu sih. Mukanya. Aduh, Lanjut Riz, parah gimana nih, Riz? parah nih. Gimana Riz? Deket sama bapak nih ya? Dekat sama bapak karena bapak lebih membebaskan aku untuk ya udah kamu bebas mau pilih pilihanmu, pilihan cita-citamu, apa impianmu di mana aja. Tapi kalau ibu tuh kadang masih banyak pertimbangan. Kamu harus kayak begini dulu, harus ini dulu, harus ini. Detail ya. Bener-bener detail kalau ibu, cuman ya kadang dua-duanya sama ceritanya tapi kadang perspektifnya beda. Beda. Iya sih ya, tujuannya sama aja mungkin. Ya, enggak, tapi kenapa ibu seperti itu karena kamu anak tunggal atau gimana Riz? Karena Tunggal ya, Kak? Enggak, dua bersaudara. Dua bersaudara. Iya. Kamu adik? Iya, aku anak bungsu terakhir. Oh berarti kakak kamu sulung dong ya? Iya, kakak. Iyalah. Iya. Kan dua ya, cuma dua ya. Pertanyaan mana sih? Iya kan ada Tapi sulung, bener ada juga bungsu. sih. Kenapa tuh? Iya, pertanyaanmu bener. Iya, Iya. nggak ada yang salah. Nggak ada. Yang salah di penjara. Iya. Iya, nggak benar tertawa. Iya. Kalau kamu Yan, gimana nih? Kalau keluarga Cerita. mungkin enggak ya, enggak terlalu bercerita apapun kalau di Malu rumah ya dia- kamu ya cerita sama mimpi kamu ke keluarga ya? Enggak cerita soal mimpi juga jarang juga untuk cerita keseharian sama keluarga itu juga jarang. Pendiam ya untuk kamu ya? paling dekat untuk cerita apapun yang ada di pikiran sih paling ya itu pun jarang banget paling adik. Justru Kamu cerita ke malah adik? Malah ke adek. Paut, Iya. masih paut? Enggak. Abi baru lahir. Sambil ditimang-timang. Ini lucu banget nih. Dek, kakakmu nih ya. Mau jadi presiden, Dek. Boleh gak dek? Diketawain sama adiknya tuh. Dipipisin. Oh, berarti direstuin. Kamu cerita ke adik? Justru karena ke Adik kamu lebih tua dari kamu. Agak susah ya konsepnya. Ini konsepnya gimana ya? Tapi bisa loh. Bisa. Kok bisa? Silsilah Jawa kan ada ya. Oh Iya. Iya. Adik-adik sepupu Adik sepupu. gitu Adik biasanya. sepupu, dia lebih tua. Oh, lebih tua bener ya? Adik sepupu. Adik sepupu yang tua. Iya betul. Kamu cerita ke adik kandung. ke adik kandung. Adik kandung bener kan? Iya. Karena mungkin sesama cowok kali ya. Kalau di rumah kan udah nggak ada bapak, jadi lebih enaknya cerita sama cowok Cowok aja. aja ya. Itu Cuma cuma ini yang pengen cerita ke Pak Satpam apa gitu yang ada di situ. Kan sama-sama cowok juga ya. Tukang beca juga cowok. Yang tadi tukang becak yang tadi juga temuin di Gejlik. Ceritanya ke adik. iya Adik. Selisih berapa ini usianya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nggak terlalu jauh lah. Iya ya. Cerita ke dia tuh. Semuanya tuh ya. Enggak, semuanya itu pun jarang banget gitu. Karena jarang ketemu. Masa nggak jarang. Jarang ngobrol aja sih. Jarang ngobrol. Lu diem aja di rumah tuh ya. Diem di mana aja kalau di rumah tuh. Nggak kenal aja gitu ya. Enggak kenal. Kadang juga bangun tidur ini siapa gitu. Lu baik kan? Kenalan dong, Mas Satpam dong. Atau tanya abang becak gitu ya. Oh cerita guys itu. Tahu-tahu nungguin. Paling ya sama paling beberapa teman sih yang cukup intens komunikasinya. Jadi kalau misalnya cerita apapun itu bahkan ada 1-2 teman yang setiap minggunya tuh ketemu dan kita bahas progres Kehidupan. kita seminggu tuh ngapain aja, terus Iya, iya. dievaluasi bareng apa yang Udah kurang musahabah nih ya. dan apa yang harus dihadapi lagi gitu sih. Kok setiap minggu ketemu di gereja? Gimana sih? Setiap minggu? Maksudnya seminggu sekali. Oh seminggu sekali. Ngomong dong Yan, seminggu sekali. Saya gampang ini salah paham soalnya orangnya. Kamu memang gitu sih orangnya sih. Udah suka salah sih. Iya. Oh gitu ya ketemu ya. Tapi kamu ini ya tipikal apa ya, introvert atau gimana gitu? Enggak ding. Atau kenapa? Alasan kamu kenapa nggak mau cerita ke ini aja? Mungkin karena kalau di rumah itu gengsi anak laki-laki. Oh Jadi, iya benar. Iya ya. Kamu gitu nggak? Kenapa? Gengsi? Cinta nggak? Gengsi nggak? Enggak, aku mah orangnya dablek ya. Nggak ada gengsi. Nah, iya sih. Iya. Beneran udah los aja. Bagus. Los doll kalau. Oh gitu ya. Lebih ke gengsi aja ya. lebih ke gengsi. Kalau
mau ngeluh apa ya udah. Udah sama Tuhan aja ya. Jarang juga sih. Wow, aku bela-belain loh. Dia jatuhin lagi. Gak bisa. Harusnya diiyain. Siapa tahu kan ada summer yang ini dengerin. Mungkin kalau sama Tuhan kan lebih kita berterima kasih aja. Oh, bukan cuma keluhan. Keren banget nih. Itu. Iya. Poin tuh. Kalau kata Semar itu kan doa paling bagus adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Gitu ya. Semar tuh Islam ya Mas? Islam. Muhammad Semar kan namanya. Semarudin. Namanya udah ganti Semarudin. Udin yang dari Semar. Iya. Namanya Semarudin. Oke, kalau kamu gimana? Yoga. Kalau aku Cerita ini. justru tipe yang gak pernah cerita lagi. Nggak pernah Kecuali keputusan besar kayak misalnya yang tadi ngambil kuliah di luar itu kan udah keputusan yang benar-benar harus izin orang tua. Oh iya sih ya. Cuma kalau semisal di kehidupan kayak benar-benar jarang lagi, Pak. Mhm. Di kuliah yang ini pun benar-benar kayak nunjukin ke orang tua kayak, "Mah, aku udah bayar UKT." Karena udah dari lulus sekolah alhamdulillah udah dapat kerja dulu kan. Jadi kayak financial freedom lah. Jadi kayak udah nggak minta uang sama orang tua dan segala macem. Jadi pas orang tua tahu tuh, lah kamu kuliah tiba-tiba gitu. Kenapa nggak cerita dulu kan? Kayak kamu cerita itu setelahnya. Justru kayak ini setelah kuliahku aku udah semester segini gitu. Semester berapa waktu kamu cerita? Semester 2. Kalau dia sih mending ya, dia ceritanya kayak gitu ya. Ya. Kalau bapakku nggak tahu aku kuliahnya di mana. Beneran sih. Udah dimarahin ya. Kamu ambil jurusan apa? Teknik apa? Teknik batik. Tak ajarin bapakmu aja lah. Iyalah, bapaknya lebih paham. Jago ya. Ada saya DO. Oh, gara-gara itu. Enggak sih, lebih karena malas aja sih. Ya, itu. Bukan malas sih. Lebih karena sadar lebih awal ya. Kosnya aja sih. Ya, ngapain juga? Iya. Oh gitu ya. Akhirnya itu ya. Tapi apa ya waktu kamu cerita yang apa ekspresi mereka itu bukannya marah tapi malah justru gimana waktu mungkin itu? Mungkin lebih kebingung ya karena kaget aja ya. Iya, mungkin karena mereka mikirnya kayak anak tuh kan manusia terdekat mungkin ya, kayak tiba-tiba kok aku lepas ini gitu, kayak nggak tahu update-nya mungkin. Mungkin salahku juga karena kayak cuma aku percaya kalau tadi Dini kan kayak bercerita buat manifestasi dan diaminkan banyak orang, kalau aku justru kebalikannya. Gak mau diaminin banyak orang? Bukan begitu sih. Cuma lebih ke kayak kalau misal kita utarain ke orang lain tuh kayak magicnya tuh hilang aja gitu. Diselatanin kalau gitu. Jangan diutarain, diselatanin ya. Ditimurin ya nggak apa-apa. Kalau kamu magicnya hilang jangan khawatir. Masuk lagi. Kebas. Oh gitu ya. Iya, mungkin lebih percaya gitu kalau misal banyak orang yang tahu kayak keajaibannya tuh nggak udah pudar lah ya. Kamu gitu juga nggak Kang? Iya, aku tuh selalu berpikir bahwa kalau aku ngerahasiain itu kan berarti aku pengen ngasih sesuatu yang surprise itu. Iya. Gitu. Iya. Bagus lah ya. Karena kehidupan tuh penuh dengan kejutan sih. Misteri ya. Kecil-kecil tuh. Bis kakap gede tuh. Bis paus. Bis paus ya. Iya, tapi masih anak-anak ya. Iya, anaknya ini keren. Iya, pendidikan anak usia PAUD. Aduh, gitu ternyata ya. Tapi selain mimpi-mimpi yang tadi sudah kalian sebutin, ada nggak sih mimpi-mimpi lain yang pingin banget dicapai? Kalau mimpi konyol boleh nggak sih? Boleh. Apa juga mimpi kamu? Aku punya mimpi, nggak tahu ini konyol atau enggak ya, jadi damkar, Pak. Damkar. Bomba. Iya, bomba. Pemadam kebakaran. Iya. Tapi keren juga. Cuma nggak yang karena nyelamatin orang gitu loh. Lebih ke apa? Nyelamatin ini kucing. Enggak. Kalau di jalanan terus kita macet, itu kan ada kendaraan-kendaraan yang harus didahuluin. Nah, sekedar itu doang. Cuma itu doang. Iya sih ya. Tapi keren juga. Supir mobil jenazah juga. Cuma harus didahuluin tuh damkar dari ambulan. Kenapa? Karena menyangkut nyawa banyak orang mungkin ya. Kalau ambulan mungkin satu orang doang gitu ya. Cuma kalau kebakaran kan dia harus didahuluin daripada ambulan maupun presiden gitu. Iya, lebih utama ya. Presiden aja nggak boleh nih ya. Gitu. Mungkin konyolnya di situ. Iya sih ya.
Ya siapa tahu lah kalau misalkan pengen nyoba itu aja, boleh lah. Nanti saya kasih daftar aja relawan. Red card. Car. Relawan pemadam kebakaran. Tapi hati-hati, Kenapa tuh? kadang nggak bunyiin sirine malah suruh ngusir tawon ya kan. Oh bisa iya, tuh. betul. Kan benar tugasnya nggak cuma Tugasnya lebih dari itu ya. ada juga yang ini nyelamatin jari yang kecepit. Tuh. Ini Ada juga resletingnya. Ngambilin Saya. kunci. Ngamen kunci di got. Butuh damkar. Butuh damkar ya. Kalau yang cincin itu Ya, dia juga lepasin cincin yang terjebak. Ya, Damkar gitu. butuh damkar. Ada tren Ada di TikTok. jokes-nya. Ada Oh, iya, jokesnya iya. gitu Oh, kan. iya. Butuh damkar. Oh gitu ya. Ada anak kecil kecepit apa gitu. Iya. Butuh damkar gitu. Oh damkar. Berarti ntar manggil yoga aja. Ya. Oke deh. Suruh praktek. Apa? Ini jadi nugas damkar, nyelamatin tadi anak kecil yang Oh kecepit. iya betul. Oh, gitu. Cepet maknya. dikatakan. Anak kecil. Cepet maknya. Astagfirullahaladzim. Apa yang lain apa Din? Kamu Din, mimpi-mimpi yang lain Din yang kamu pingin? Nah, ini lucu, aku baru Apa nemu itu? mimpi ini sekitar 1 minggu yang lalu setelah ketemu Faris. Bisa ganti posisi aja nih gak? Ilya ya? Ternyata. Oh, Baru tahu nih. Gimana tuh Din? Ya, jadi kan Faris tuh lagi, boleh di-spill ya? Boleh dong. Faris tuh lagi skripsian tentang batik Van Zuylen, batik Belanda. Nah, terus Faris Tahu cerita lagi. ke aku. Terus setelah Faris main ke Gimana tuh? setelah Faris main ke rumahku, Aduh, udah ketawa dulu. dia bilang, Kenapa dia ketawa dulu ya? Harusnya kan cerita dulu. Kalau lucu udah ketawa. Dia ketawa dulu loh, belum cerita loh. setelah dia Bentar ya. Bentar dulu. Iklan. Iklan. Ceng jeng. setelah Faris main ke rumahku, dia bilang, lah kue kita tanggone Van Zuylen, dia bilang gitu. Karena ternyata letak, kalau diteliti, rumahku tuh deket sama rumah dan Yang- perangkoknya ya, Van Zuylen yang dulu. Terus dari situ tuh kayak lucu aja menurutku, kayak Iya sih ya. Kok baru tahu ya? Iya, aku baru tahu dan lain-lain gitu. Akhirnya aku sama Faris tuh punya mimpi kayak ternyata arsip-arsip Belanda pun yang membahas tentang Van Zuylen dan batik-batik itu kan masih jarang gitu. Ya. Nah itu aku sama Faris bermimpi kita bakal ke Belanda untuk Oh, boleh mengulik sih. itu. Amin. Iya, dan Amin. itu Faris bilang nggak cuma ke Belanda, itu arsipnya tuh berhenti pas masa Jepang, berarti kita harus ke Jepang Oh, juga. Iya sih. Iya, sih. bagus. Iya betul. Iya. Terus kayak lucu boleh aja kali. kayak, Iya. nah kue kita tanggone Van Zuylen tuh kayak sebuah ungkapan yang lucu. Tonggonya Van Zuylen. Ini berarti iya bener ya. Tapi Jepang itu nggak nyimpen arsipnya loh biasanya. Belanda ya. Di Bumi Angus kan semua kan di Bramus semua itu arsip-arsip Belanda waktu itu. Iya. Bener berarti kamu jangan ke Jepang deh. Jangan ke Jepang. Thailand aja. Lengkap Ya. tuh. Bagus tuh Iya, iya. Thailand. Iya bener. Kalau kan berempat ya. Iya. Ini bisa berperan jadi ibu, bapak, anaknya dua kan bisa. Maksudnya lengkap. Jadi kalian keluarga lengkap. Bisa tuh ke Thailand tuh. Jadi nanti ke situ ya, naiknya mobil yang bukan di kapuk, bukan dong, pickup. Pickup ya. Iya, Bagus tuh. ke Thailand aja ke Thailand. Thailand. Dengan Thailand ya. Iya. Ya. Nanti nyalon presiden di situ. Sama Ilian kalau mau cari Ladyboy juga ada di situ. Lady boy. Aduh. Yan, kamu apa Yan? Mimpi lain Yan yang pingin kamu apa ya? Nggak harus diwujudin sih. Ya. Nggak harus. Kayak tadi mimpi konyol-konyol aja. Konyol-konyol aja. Itu bagus Apa Yan? tuh. Apa ya? Kayaknya dia nggak konyol sendiri sih. Iya sih kamu orangnya Terlalu ini serius sih. serius ya. Kamu personal. Hidupmu terlalu Promosi nggak serius sih. sih? Harus dijogetin ya nih. Ini juga harus. Apa ya? Main TikTok dong. Jangan. Apa ya? Kamu dulu Riz, kamu. Oke, dulu, coba. skip dulu deh Faris. Ya, dia masih pas. Nggak dapet poin. Kalau dari aku sih Ya. mungkin udah disampaikan juga sama Dini karena itu Oh, juga pengen ke situ ya, keresahan, ke Belanda ya? keresahan apa ya? Keresahan pribadi juga dan aku pengen ngumpulin arsip aja. Ngumpulin Iya, arsip. iya. Pengen ngebuat database arsip dan mungkin buku juga tentang Pekalongan dan Lebih ke Pekalongan ya kehidupan, spesifiknya ya. lebih ke Pekalongan karena kebetulan kan kalau kita lihat arsip-arsip mungkin di perpustakaan yang baru ataupun di Dinas Depo Arsip yang Iya. ada di Stono itu kalau bisa dibilang arsipnya nggak ada Belum sama lengkap. sekali, belum lengkap. Ya bukan belum lengkap, malah Emang nggak nggak ada lengkap. ya? Nggak lengkap karena arsip-arsip itu disimpan di
Ya itu kalau nggak di luar, Di dalam. paling di dalam, ya di dalam. Di dalam perpustakaan ya, benar. dia ikut aja ya. Ngikut lagi. Oh iya. Iya, di luar. Di luar, kebanyakan di luar. Coba saya halo ke dinas. Siapa? Namanya siapa? Kan yang bukan yang itu, yang Pak Depok, Agung. yang Depok. Apa Depok Agung Arsip, Cahyana? Pak Agung Cahyana. Pak Agung Cahyana. Halo Pak Agung, Pak Agung Faris Pak. Cahyana. Pak Agung Iya. Cahyana ya. Iya, ini Pak Agung Cahyana di mana? di Depo Arsip. Oh, Depok Arsip. Iya, betul. Ya semoga juga kalaupun nggak malam hari ini nggak nonton ya, Iya. kita potong videonya Faris ya. Di Japri. Iya. Tapi kemarin aku udah ngomong loh sama Pak Agung. Mm-mm. Pak Agung, kalau bikin pameran itu jangan sekali setahun itu sekali. Pameran arsip ya. Iya. Nah, tapi Sering-sering lah ya. dibikin lah apa eksibisi gitu kan. Dua Misalkan sebulan sekali gitu. Terus apa ya istilahnya memamerkan satu arsip terus kemudian dibahas kan. Iya, Seru. didiskusikan gitu ya Pak. Nggak Belum pernah ya kali ya? Belum. Faris mungkin? Faris ya bisa Ya, kali ya. ada rencana di bulan mungkin Apa? ya di akhir tahun ini sih kalau misalkan skripsi udah selesai pengen Di- pengen adain pameran terkait hasil penelitian. Tapi ngomong-ngomong kita juga mau pameran ya. Oh iya, betul. Pameran apa tuh? Pameran juga ini. Coba kan sini. Apa Yan? Spill dong. Ini adalah mimpi kita bersama. Wah, mimpi apa tuh? Mimpi kita bersama tuh. Lah ini baru nih. Jadi muncul tidurnya nih. bareng-bareng. Iya, karena kan bersama ya. Seru nih. Iya gitu. Enggak, mimpinya yang bersama. Iya, Gimana, jadi gimana? gimana ya? Dari duta wisata ini kan punya mimpi-mimpi gitu untuk gimana sih membawa Pekalongan ini lebih Kenal lagi, baik lebih juga baik ya. lagi. Lebih Enggak, apa ya? mungkin kan kita berangkat dari asumsi bahwa setiap daerah itu kan punya ceritanya sendiri-sendiri. Iya, Yang ceritanya itu pasti ada titik menariknya. Yang dan itu berbeda-beda. Setidaknya itu yang kita pelajari di antropologi ya, bahwa setiap tempat yang dihuni oleh sekelompok manusia itu ada cerita yang beda-beda. Nah, kita itu pengen ngangkat cerita-cerita itu. Oh iya sih. Cerita-cerita itu. Nah, Kapan tuh rencana tuh? itu hari Minggu ini berarti Tanggal Minggu ini tanggal 4. Tanggal 4. Hari Minggu. Tanggal Kita 4. masih di mana sih? Hah? Habis hari Kita Sabtu udah ya. selesai. Udah selesai. Kita Oh, tanggal 4 besok. Iya, tanggal 4 besok kita Iya. mau jalan-jalan bareng-bareng ke Selamaran. Ah, Untuk nyari-cari cerita di Iya, sana. iya, iya. Tepatnya di RW 19. di RW 19 Oh, iya, di Selamaran. Selamaran. Nanti biar diwakilkan sama Pak Dirham saja ya. Sama Pak Ridho Sama juga. Pak Ridho. Kamu ikut aja. Hari Minggu. Kan pagi. Wah, aku turut ayah. Ke kota. Kotanya siapa? Iya. Wah, ke Selamaran ya. Boleh tuh hari Minggu Nah, besok terus ya. di pekan berikutnya hasil dari Yang hari Minggu itu. yang hari Minggu itu ya kita pamerkan. Kan kolaborasi sama komunitas-komunitas lain juga, ada fotografi, ada riset dan peduli anak difabel dan lain sebagainya. Tanggal 11 tuh ya. Iya, Tanggal 11. tanggal 4 dan 11. Tanggal 4 dan 11. 11-nya di mana? Kalau pamerannya. Pamerannya di Tanda Tanya Coffee. Kuripan. Nah, tanya kopi Kuripan. Iya, iya. Jam berapa sampai jam berapa? Untuk pamerannya kita Dari rencanakan pagi. dari pagi, cuman untuk acaranya diskusi dan lain sebagainya dari jam 4 Sore. sampai jam 10, tapi diskusinya ada dua tuh, diskusi komunitas sama diskusi nanti melibatkan warga sekitar juga. Iya. Seru tuh. Aku mau ikut diskusinya aja deh. Ya, kan kamu bukan warga sekitar, Kang. Kan dia katanya melibatkan warga sekitar. Iya, terus itu juga nanti melibatkan Kan akam sih aku. Oh iya, anak kampung situ. Ya. kita juga pengen kolaborasi sama itu ya, komunitas gondrong Indonesia. Oh, iya. KGI ya? Ada. Aku belum masuk. Belum masuk ya? Kita nanti Kita punya bisa- komunitas baru kalau kamu mau. Apa tuh? Kaji, komunitas jempol ireng. Jempolnya doang. Ada, ketuanya namanya Kaji Adim. Ada tuh, bisa tuh dilibatin. Kamu tuh. menghibur banget. Iya, kita juga nanti rencana tahun 2029 ya bikin partai itu ya. Kaji ya, partai jempol ireng. Oi. Jangan. Jangan, enggak usah ya. Jangan di atas dong. Bentar ya, kita di belakang. Sebelum spill. Pokoknya kita kasih tahu tanggal 4 besok ada event dari teman-teman ini. Namanya telisik. Telisik. Apa tuh telisik? Karena kita akan menelisik daerah-daerah menelisik itu. daerah. Tapi kenapa yang dipilih itu sih? Yang dipilih Selamaran. Gang 19 ya? RW. Oh, sorry, RW 19 ya. RW 19. Kan angker tuh. Oh, berapa persen tuh? Katanya. Berapa persen? 0%.
Kenapa tuh? Din? Zero. Pertama mungkin selamaran adalah gambaran dari Pekalongan dalam artian masyarakat pesisir Jawa Utara gitu. Yang kedua mungkin karena cerita-cerita di selamaran itu lebih beragam, tentunya ada Dewi Lanjar dan lain sebagainya. Karena kalau di Jogja itu kan cerita-cerita seperti itu yang kemudian dibangun, dinarasikan dengan besar sehingga menarik orang datang ke situ kan. Nah, bagi kami mungkin selamaran hipotesisnya ya dia punya cerita yang beragam yang kemudian bisa diangkat. Tentu kita pengen selanjutnya ada di daerah-daerah lain juga gitu. Ngejlik misalnya mungkin. Boleh ngejlik ya. Sama Beturen. Boleh. Bisa. Betul. Pasir Sari. Jeruk Sari bisa. Jeruk Sari boleh kalau boleh. Kalau yang bening Mana? Enggak, Pak. Dan bisa. Oh iya. Oh berarti next bakal ada di tempat lain lah ya. Insya Selain di Allah. Semoga berlanjut. Boleh dibilang ini adalah semacam trigger gitu ya. Trigger betul sekali. Gitu ya. Cuman berempat nih, ada yang lain Enggak, nggak? kami Pak, ya? bareng-bareng dari duta wisata, ada dibantu komunitas juga, ada Bumi Wastra, ada Sogan, ada Mata Lensa, ada GPAD, ada Saling Ari. sinergi lah ya. Iya. Iya. Oh iya bagus ya. Banyak ya, support deh ya. Keren ya. Aku seneng nih kalau ada kayak gini nih. Ya aktif ya. Aktif dong. Bagus. Udah nggak di mode pesawat lagi kan? Kalau Cuman kayaknya waktu kita nih yang udah nggak aktif nih. Iya, sebentar lagi mau ada pesawat. Tanah airku bakal muncul. Iya, itu kan lagunya ini Garuda. Apa tuh? Garuda Indonesia. Oh Garuda, bukan Garuda ini ya, air Garuda ya. Airways. Iya. Tanah airku ya. Oke, itu Son. Oh, salah ya? Kamu Yang mana sih? Bentar, ngaco bentar. li. Sorry. Gantian kan? Udah aman mah. Oke, Ini kan. Udah. Prank aja. Oke. Oke, pokoknya thank you ya. Yoga, Dini, Ilian, Paris ya. Sukses lah buat kalian ya. Buat teman-teman juga. Semoga juga nanti acara bisa jalan lancar ya. Amin. Sama mimpi-mimpi kalian bisa kewujud semuanya. Amin. Pak Wahyu datang, Pak Wahyu. Biasanya Pak Wahyu tuh gabung tuh Terakhiran. di menit-menit terakhir. Coba aku cek Cek dulu, Ya. barangkali beneran. Udah enggak, udah tidur. Udah tidur berarti. Iya, iya, Sampai oke. kita Udah saatnya. Sudah saatnya Udah nih. mimpi dia. Udah, tentu dia. Udah. Kita pamit ya. Kita ketemu lagi minggu depan dan selamat malam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.